Selamat datang dalam perkenalan sistem syariah Quantum Metal Bapak Ibu. Kita hari ini membahas peluang tentang produk emas. Tapi selama ini orang menganggap emas itu hanya sebagai alat lindung nilai Bapak Ibu. Ya, memang sebagai alat lindung nilai dia terbukti dia bisa melindungi aset kita dari bahaya inflasi. Tapi untuk investasi biasanya dianggap tidak begitu menguntungkan. Nah, itu biasanya ya. Tapi hari ini kita akan menemukan sesuatu yang spesial Bapak Ibu. Ya, yang mana kalau dengan kekuatan emas yang anti inflasi, jika digabungkan dengan konsep syariah, maka dia menjadi sebuah kekuatan dahsyat yang sudah terbukti bisa meningkatkan aset dan kekayaan kita semua Bapak Ibu. Jadi tidak semata-mata sebagai alat lindung nilai, tapi dia bisa meningkatkan aset dan kekayaan Anda, tentunya cepat, aman, legal, dan syariah Bapak Ibu. Nah, inilah kelebihan konsep yang hari ini akan kita bahas Bapak Ibu. Nah, apa yang Quantum Metal tawarkan hari ini pada topik hari ini adalah sebuah sistem ya, yang mana dengan konsep emas syariah untuk meningkatkan aset dan kekayaan kita. Jadi Quantum Metal tidak hanya sekedar menawarkan emas fisik Bapak Ibu. Karena kalau kita bicara emas fisik, ya di luar sana juga banyak toko-toko emas yang menjual emas fisik. Ya, emas itu kan sama di mana-mana. Tapi kita bukan sekedar hanya emas, tapi kita juga memiliki sebuah sistem yang mana sistem ini terbukti bisa meningkatkan aset dan kekayaan kita. Dengan cara memberikan daya ungkit, memberikan bantuan permodalan, beli emas 10 kali lebih banyak daripada modal kita. Jadi modal kita 1, emasnya bisa 10 Bapak Ibu. Dan kita bisa mempunyai tabungan emas, mengumpulkan banyak tabungan emas walaupun tidak punya uang lebih. Nah, ini konsep yang dahsyat yang Quantum Metal tawarkan. Biasanya orang mau beli emas, nunggu ada uang lebih dulu. Tapi dengan konsep syariah ini, kita bisa punya tabungan emas walaupun tidak mempunyai uang lebih. Nah, inilah. Dan sekaligus ada sebuah peluang untuk membangun bisnis dengan potensi income tanpa batas. Jadi ada 3 poin yang menarik yang Bapak Ibu bisa dapatkan dari Quantum Metal ini Bapak Ibu. Dan hanya ada di sistem ini, kita kupas satu-satu. Anda bisa dapatkan tambahan permodalan untuk beli emas 10 kali lebih banyak. Tentunya tanpa ada tagihan cicilan. Ya, kita dapat bantuan modal, dapat bantuan uang, tapi kita nggak ditagih tiap bulan harus cicil, harus setor ya. Enggak, sama sekali tidak ada tagihan cicilan, tanpa ada resiko lelang, jadi aman ya, kita dapatkan emas 10 kali lebih banyak, tapi tidak ada tagihan cicilan dan tidak ada resiko lelang. Tidak ada resiko uang hilang Bapak Ibu, tidak ada resiko kerugian juga yang ditimbulkan oleh sistem. Kemudian keuntungan kita bisa 10 kali lebih banyak dari kenaikan harga emas di pasar. Nah, ini yang menarik sekali Bapak Ibu. Dan pastinya harga emas lebih murah ya, karena di sistem kita tidak markup harga. Bapak Ibu bisa bandingkan beli emas di Quantum Metal dengan beli emas di toko di pasaran, harga kita lebih murah pastinya Bapak Ibu. Dan kapan bantuan modal ini dikembalikan? Nah, tentunya saat Bapak Ibu sudah untung, Bapak Ibu jual, barulah dikembalikan bantuan modal tersebut. Tapi keuntungannya full milik kita. Nah, ini poin pertama yang diberikan oleh sistem. Oke, dan kedua, hanya ada di sistem ini, kita bisa kumpulkan tabungan emas walaupun tidak punya uang lebih. Nah, ya, dengan cara konversikan emas Anda menjadi uang tunai. Jadi Anda beli emas, tarik tunai kembali. Uang Anda 85% kembali. Dan uang yang 85% kembali itu tidak ada tagihan cicilannya Bapak Ibu. Oke, tidak ada tagihan cicilan, tidak ada resiko barang kita dilelang, tanpa bunga berbunga, tanpa beban kontrak, ya, tanpa beban, tanpa kontrak. Dan Bapak Ibu, kapan saja Bapak Ibu boleh jual apabila harga emas sudah naik dan Bapak Ibu sudah memperoleh keuntungan. Oke, nah ini dahsyatnya program ini. Program ini bisa menyelamatkan belanja hangus Bapak Ibu. Oke, nah kita lanjut. Dan poin ketiga yang kita bisa dapatkan, Anda bisa menjadi pedagang atau pebisnis emas Bapak Ibu. Karena perusahaan kita ini adalah distributor emas
daripada perusahaan emas milik negara ya, perusahaan emas dari penambang emas terbesar nomor 3 di dunia. Jadi kita distributor besar dan kita diberikan kesempatan untuk menjadi dealernya atau menjadi sub daripada perusahaan emas ini, sehingga kita bisa menjadi pedagang emas. Yang mana biasanya kita tahu kalau orang dagang emas itu hanya milik orang-orang kaya, Bapak Ibu. Tapi hari ini kita semua bisa menjadi pedagang emas. Kita bisa berbisnis emas logam mulia, Bapak Ibu. Dengan penghasilan tanpa batas, kita diberikan sistem yang sudah handal, sudah terbukti, tanpa modal bayar franchise. Jadi nggak ada modal untuk memulai bisnis di sini, ya. Tidak ada uang hilang untuk bayar franchise sama sekali, Bapak Ibu. Dan stok emasnya juga disediakan oleh perusahaan. Kita tinggal marketingnya saja, bangun sistemnya saja. Tanpa perlu sedia toko, tanpa perlu gaji karyawan, karena sistemnya sudah disediakan, Bapak Ibu tinggal bekerja dan kita tinggal ikut training supaya kita bisa memaksimalkan. Oke, kalau kita sudah bahas penawarannya, kita bisa dapat peluang bisnis, kita bisa dapat tambahan modal 10 kali lebih banyak, kita bisa menabung emas tanpa uang lebih. Kira-kira menurut Bapak Ibu, ini peluang yang baik, yang menguntungkan buat kita semua? Adakah berminat? Menguntungkan, bagus. Bagus ya. Oke, kalau produk sudah bagus, penawaran sudah menarik, tentu kita harus memastikan kira-kira perusahaan ini aman, bisa dipercaya atau tidak. Nah, ini tentunya perlu ya kita kupas bersama ya. Perlu Bapak Ibu? Perlu banget, Pak. Oke. Seperti apa? Nah, mungkin 1-2 orang yang hadir hari ini boleh mewakili. Kira-kira menurut Bapak Ibu perusahaan yang bisa dipercaya itu seperti apa? Boleh sharing ke saya mewakili 1 orang, 2 orang? Seperti apa perusahaan yang Bapak Ibu anggap, wah ini bisa dipercaya, oh ini nggak bisa dipercaya, ini meragukan, nah kan gitu. Yang bisa dipercaya itu kira-kira kayak mana? Boleh sharing nggak apa-apa? Ya? Izin usahanya harus ada. Izin usaha harus ada, setuju. Ada lagi yang lain, semakin lengkap tentunya semakin baik. Transparansi. Counterparts dari perusahaan ini perusahaan-perusahaan berkelas apa enggak? Ya, terus apa lagi? Karena izin aja nggak cukup ya. Sudah berapa lama beroperasi? Ya, berapa lama dia beroperasi ya kan? Karena banyak perusahaan yang hanya hitungan beberapa di bawah 3 tahun itu boleh dibilang database mengatakan 80% tutup perusahaan-perusahaan baru, Bapak Ibu. Nah, jadi kita ya, pemilik atau pihak-pihak yang di belakang perusahaan ini siapa? Oke, orang-orang yang mengelolanya amanah atau tidak itu juga perlu ya untuk kita ketahui juga. Oke, Bapak Ibu. Nah, mungkin diantaranya seperti apa perusahaannya dapat dipercaya. Mungkin ada yang bilang punya izin sudah lebih dari 5 tahun, diakui oleh lembaga negara, bekerja sama dengan perusahaan besar, pemiliknya amanah atau tidak dan lain-lain. Nah, oke, mari kita lihat seperti apa Quantum Metal. Nanti Bapak Ibu boleh menilai sama-sama kira-kira perusahaan ini layak dipercaya atau tidak. Saya hanya sharing datanya, yang menilai Bapak Ibu semua, karena saya nggak boleh mempengaruhi keyakinan Bapak Ibu. Semua menggunakan keyakinan sendiri. Oke, yang pertama, Quantum Metal ini sudah berdiri 10 tahun, berpusat di Malaysia Bapak Ibu dengan nama Quantum Metal Sdn Bhd. Kita mulai di tahun 2012. Selama 7 tahun pertama, ya selama 7 tahun pertama, perusahaan ini hanya bekerja sama dengan lembaga-lembaga besar seperti bank, koperasi, ya, BUMN seperti Pegadaian, ya, dan beberapa organisasi besar lain, Bapak Ibu. Jadi dia tidak langsung membuka pelayanannya untuk publik, untuk orang banyak seperti kita, enggak. Selama 7 tahun. Setelah berjalan 7 tahun, tahun 2019 akhir, baru dia open sistem ini untuk publik, untuk orang banyak, berawal dari Malaysia. Oke, dan sudah terbukti banyak orang Malaysia yang sukses. Di Indonesia baru masuk 1 tahun ini Bapak Ibu. Itu pun kita belum launching ya.
Sebenarnya jadi 1 tahun ini bukan untuk merekrut sebenarnya, tetapi perusahaan sudah membuka kantor untuk mengurus lengkap perizinan-perizinannya. Nah, kita sudah berjalan. Tetapi banyak member-member yang melihat ini peluang, kita para member sudah mulai memperkenalkan ke orang-orang sistem ini. Itu yang pertama, ya, dia sudah berjalan 10 tahun, bukan perusahaan yang baru berdiri lantas menghimpun mengajak orang-orang, enggak. Di sini dia sudah berjalan 10 tahun, Bapak Ibu. Dan kita adalah distributor resmi perusahaan emas Permin Australia. Mungkin banyak Bapak Ibu yang belum paham Permin ini apa ya. Nah, tapi kalau saya tanya emas Antam, kira-kira perusahaan Antam kita kenal nggak? Tahu, Pak. Tahu ya, rata-rata orang Indonesia tahu dengan Antam. Antam adalah perusahaan emas milik negara. Negaranya adalah Indonesia. Nah, Permin juga perusahaan emas milik negara. Negaranya adalah Australia. Australia adalah penambang emas terbesar nomor 3 dunia, Bapak Ibu. Kadang nomor 2 bergantian dengan Rusia. Indonesia penambang emas besar juga, nomor 6 sampai 9 dunia. Ya. Nah, kita adalah Quantum Metal ini adalah distributor resmi daripada Permin Australia. Kita adalah eksklusif distributor. Bapak Ibu bisa buka di website Permin langsung. Ya, bisa login, tanya Google websitenya Permin, dan Bapak Ibu bisa temukan nama Quantum Metal di dalam websitenya Permin sebagai distributor resmi, ya, daripada Permin, eksklusif distributor. Ya, artinya kalau Permin yang menyatakan Quantum Metal sebagai distributor resmi dan mencantumkan juga websitenya quantummetal.com, maka artinya memang adalah distributor yang sebenarnya. Oke, ini adalah perusahaan emas besar dunia ya Bapak Ibu ya, jadi bukan perusahaan kaleng-kaleng. Nah, kemudian bank-bank syariah di Malaysia itu beli emasnya dengan Quantum Metal Bapak Ibu. Kalau mungkin Bapak Ibu yang penasaran mau nanya bank apa saja di Malaysia, ya Bank Muamalat di Malaysia, Affin Bank, ada Allianz Bank, ada RRG Bank dan lain-lain. Bagaimana membuktikan kalau memang benar bank ini beli emas sama Quantum Metal? Nah, mungkin teman-teman ingin kepastian dong. Kalau hanya dibilang omongan di mulut doang, ya semua orang bisa membuat berita bohong kan gitu. Nah, cara yang terbaik tentunya kita datangin bank ini yang ada di Malaysia ini, kita datangin semuanya, kita tanya langsung, benarkah bank ini beli emas sama Quantum Metal? Nah, di situ Bapak Ibu bisa dapatkan jawaban yang pasti. Oke, tetapi karena hari ini kita belum nyampe di Malaysia, kita boleh cek secara online. Saya akan bantu sama-sama kita buka, kita langsung cek tanya ke Google. Jadi saat ini kan semua-muanya itu bisa ditanya ke Google ya Bapak Ibu. Kita boleh ketik Bank Muamalat, Muamalat Gold Supplier. Nah, kita tanya Google. Nah, Google akan memberikan informasi di websitenya Bank Muamalat sendiri. Ini mungkin kita boleh klik ya. Nah, di sini dimunculkan dokumen perjanjiannya. Saat beli emas itu pasti ada dokumen. Ini ada logo Bank Muamalatnya Bapak Ibu. Kita boleh baca semua data di sini. Dan di sini dicantumkan gold supplier adalah Quantum Metal. Nah, ini Bapak Ibu. Dan ini dicantumkan di websitenya bankmuamalat.com.my, bukan di websitenya Quantum Metal, tapi websitenya bank itu sendiri yang mengatakan bahwa memang gold suppliernya adalah Quantum Metal. Oke, kira-kira kalau Bank Muamalat sendiri yang menyatakan gold suppliernya adalah Quantum Metal, ini benar atau tidak? Benar, Pak. Benar, Pak. Benar ya, oke. Kalau satu bank aja mungkin nggak cukup, saya tambahin. Kita tanya lagi. 2 bank, Allianz Bank. Nah, gold suppliernya siapa? Oke, kita cek dulu. Google yang jawab Bapak Ibu, dikasih data. Kita coba klik. Nah, ini juga ada surat. Kita lihat di poin nomor 8 di sini. Coba kita perbesar biar enak bacanya. Nah, di sini ada nama Quantum Metal bahas sebagai gold supplier Bapak Ibu. Nah, sudah ada 2 bank, cukup mewakili ya. Nah, biar kita nggak panjang-panjang. Bapak Ibu bisa nilai sendiri, ini langsung dari websitenya Allianz Bank.
Ya, tapi pastikan kalau Bapak Ibu kurang yakin juga datang langsung ke kantor bank itu, tanyakan langsung Bapak Ibu. Oke, kita balik ke PowerPoint dulu. Pertanyaannya, kalau bank belanja pada perusahaan ini, pada perusahaan Quantum Metal ini, kira-kira ini perusahaan resmi berizin atau tidak Bapak Ibu? Resmi dan terpercaya, Pak. Resmi dan terpercaya harusnya, betul nggak? Karena nggak mungkin bank berlangganan sama perusahaan yang nggak jelas Bapak Ibu. Ya, jadi yang beli emas sama Quantum Metal ini bukan orang biasa-biasa Bapak Ibu. Ya, bank juga ada, dan kita didukung juga pendanaannya oleh Bullion Bank Bapak Ibu. Bukan bank biasa, tapi Bullion Bank ini adalah bank emas ya dunia, yang mana Indonesia sendiri belum mempunyai bank ini. Makanya banyak orang Indonesia bingung, dibilang Bullion Bank, bank apaan tuh? Nah, ini adalah bank yang mengelola logam-logam berharga seperti emas, perak, dan lain-lain Bapak Ibu. Nah, bank ini mendukung Quantum Metal memberikan pendanaan buat kita semua. Kita orang pribadi itu nggak bisa mengakses bank ini karena ini bank internasional. Kecuali nanti kalau sudah buka di Indonesia. Mudah-mudahan tahun depan kita doakan di Indonesia sudah ada Bullion Bank Bapak Ibu. Nah, kemudian dan semua transaksi perusahaan Quantum Metal ini tercatat di bursa dan diaudit. Nah, salah satu bursanya adalah Soraka. Ini adalah bursa global ya, bursa yang catatannya bisa diakses oleh internasional, dan di Indonesia kita sedang proses di ICDX Bapak Ibu. Nah, mudah-mudahan dalam waktu dekat saya lagi nunggu informasi Pak William sebagai country manager untuk Zoom sama kita. Mungkin minggu depan kita dapatkan jadwal Zoom. Pak William akan sampaikan perkembangan ICDX sejauh mana perkembangannya sama kita. Jadi nanti kalau ada Zoom dengan Pak William, Bapak Ibu, teman-teman semua diharapkan bisa hadir untuk dengarkan langsung ya. Nah, jadi kita tercatat di bursa Bapak Ibu. Supaya apa? Supaya semua transaksi ini bisa diaudit dan diawasi oleh lembaga negara juga, atau lembaga syariah, ataupun lembaga yang perlu dalam mengawasi. Jadi transaksi kita ini nggak abal-abal ya, diawasi Bapak Ibu. Nah, diaudit oleh lembaga syariah, salah satunya adalah Tawafuk ya, Tawafuk konsultan dan Tawafuk advisor. Ini sudah mengeluarkan sertifikat patuh syariah kepada Quantum Metal. Apabila sudah dinyatakan patuh syariah, maka dipastikan emasnya ada fisikalnya Bapak Ibu. Jadi bukan emas jadi-jadian, tapi transaksi Quantum Metal didukung oleh Permin, itu udah pasti emasnya emas fisik, emas nyata Bapak Ibu. Ya. Nah, ini yang Bapak Ibu kita harus pahami semua. Kemudian transaksi ini dicatat tujuannya supaya bisa diaudit. Nah, kita diaudit juga oleh lembaga syariah internasional yang bernama AUFI yang berpusat di Bahrain Timur Tengah. Kita diaudit juga oleh Rakaba yang berpusat di Amerika Bapak Ibu. Jadi ada 3 lembaga yang mengaudit lembaga internasional karena Quantum Metal saat ini sudah mulai go internasional. Ada Tawafuk, ada AUFI, ada Rakaba Bapak Ibu. Nah, kemudian bekerja sama dengan bank yang terbesar di dunia juga, dipercaya juga oleh ICDX Bank. ICDX adalah bank terbesar di dunia milik negara Cina Bapak Ibu. Ini adalah bank terbesar yang juga memproduksi emas yang namanya Panda Gold. Jadi Panda Gold ini juga dipercayakan kepada Quantum Metal untuk mendistribusikannya. Jadi ada dua institusi besar yang mempercayakan Quantum Metal sebagai distributor. Ya, nah kira-kira kalau perusahaan kita tidak jelas, apakah ICBC Bank mau bekerja sama bank terbesar dunia? Mungkin tidak, Pak. Mungkin tidak ya. Nah, Bapak Ibu bisa cek dokumentasinya di sini, tinggal cek di YouTube, ada dokumentasinya antara ICBC Bank dengan Quantum Metal. Jadi semua informasi ini bisa dicek datanya Bapak Ibu. Dan kita juga bekerja sama dengan BUMN negara Malaysia. Jadi perusahaan milik negara, yaitu Pegadaian Malaysia, yang mana di Malaysia namanya disebut Aranu Tekun Bapak Ibu. Jadi Pegadaian itu di Malaysia nggak disebut Pegadaian, tapi orang Malaysia lebih kenal dengan istilah Aranu Tekun. Istilah gadai sering disebut dengan pajak gadai di sana ya. Nah, Aranu Tekun ini
milik negara. Arano Tekun juga beli emas sama Quantum Metal, Bapak Ibu. Negara Malaysia itu beli emasnya sama Quantum Metal. Padahal itu negara, perusahaan milik negara, Bapak Ibu. Kan Pegadaian mereka juga ada jual emas ya di Pegadaian itu. Di samping itu mereka juga bekerja sama mendistribusikan emas fisik di Malaysia. Jadi kalau ada member Malaysia yang mau ambil fisikal emasnya, mereka bisa ambil di seluruh kantor cabang Pegadaian Malaysia ini. Nah, jadi kan ada kota, provinsi, kabupaten kan. Nah, di seluruh kantor cabang Arano Tekun kita bisa ambil emas fisik kalau memang membutuhkan emas fisiknya. Nah, itu Bapak Ibu. Dan kemudian perusahaan kita meletakkan jaminan stok emasnya di Bring Singapura ya. Bring Singapura ini sudah 150 tahun Bapak Ibu. Ada 110 negara yang meletakkan stok emasnya di sini karena di samping terpercaya, aman dan lain-lain, dia juga diasuransikan 100% di Lloyd's London Bapak Ibu. Nah, inilah dahsyatnya. Jadi stok yang ada di Bring sini juga diawasi oleh lembaga syariah Bapak Ibu. Dilihat benar nggak nih ada stoknya emas fisiknya di mana. Nah, itu. Jadi adanya di Bring Singapura. Jadi negara pun termasuk Indonesia ada meletakkan emasnya di Bring sini Bapak Ibu. Jadi bukan hanya Quantum Metal, tetapi negara pun meletakkan emasnya di sini. Karena sekarang transaksi emas dunia itu mereka seperti menggunakan M-Banking ya. Stok emasnya sudah diletakkan di tempat bersama seperti di bank. Nanti tinggal pindah-pindah saldo kalau ada yang mau jual beli ya. Ada yang beli emas, misalnya Singapura beli emas dengan Indonesia, maka Singapura punya uang masuk ke saldonya bank emas Indonesia, nanti emas saldo emasnya Indonesia juga dipindahkan ke pembelinya. Nah, seperti itu. Jadi emas itu sekarang jarang dipindah-pindahkan karena ongkos pindahnya juga besar, mereka hanya bermain di saldo kepemilikan. Nah, inilah gunanya Bring. Seperti halnya kita menggunakan M-Banking di zaman sekarang, Bapak Ibu. Jadi Quantum Metal, DPIM Malaysia juga bekerja sama dengan Quantum Metal. DPIM kalau di Indonesia kita kenal istilah Kadin, ya, Kamar Dagang Industri. Nah, ini di Malaysia disebut DPIM, Dewan Perdagangan Islam Malaysia. Kemudian ASEO Gold adalah koperasi terbesar di ASEAN yang dikelola oleh Kerajaan Malaysia langsung atau negara Malaysia yang kelola. Kemudian Melakat Mall adalah mall di Malaysia yang menerima pembayaran menggunakan emas Quantum Metal. Jadi kalau kita belanja di mall itu, beli baju, beli apapun, kita boleh bayar pakai emasnya Quantum Metal Bapak Ibu. Kemudian Quantum Metal sudah terdaftar juga OTC list di Nasdaq Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa cek langsung di websitenya Nasdaq, ketikkan Quantum Metal Nasdaq, maka di website Nasdaq akan muncul nama Quantum Metal. Nah, saya sedikit coba kita sama-sama cek Quantum Metal Nasdaq. Benar nggak nih? Ada di Nasdaq nih atau bohong-bohongan doang? Nah, ini adalah bursa Amerika ya. Nah, ternyata ada Bapak Ibu. Kita lihat, kita klik dan ini di websitenya nasdaq.com langsung Bapak Ibu. Ya, bukan di website abal-abal. Nah, nama Quantum Metal tercantum di sini. Ya, sudah ada harga marketnya. Ya, Bapak Ibu juga bisa lihat berita news tentang Quantum Metal ini banyak Bapak Ibu. Ya, news Quantum Metal. Mungkin kita boleh cek di Bloomberg. Bloomberg adalah berita keuangan dunia ya. Nah, ada nggak Quantum Metal diberitakan di sini? Ada Bapak Ibu. Di Bloomberg ini tidak ada berita hoax ya. Ini berita perusahaan-perusahaan besar di sini ya. Nah, di Bloomberg kita ada nama Quantum Metal juga tercantum di sini. Diberitakan di Bloomberg. Ada beberapa berita sebenarnya di Bloomberg ini Bapak Ibu. Nah, jadi Bapak Ibu bisa lihat kalau perusahaan sudah diberitakan di Bloomberg itu udah pasti perusahaan benar dan berizin Bapak Ibu. Bukan perusahaan abal-abal ya. Nah, ini. Jadi kita bisa menunjukkan data-datanya. Oke. Selanjutnya perusahaan di samping sudah tercatat di Nasdaq, sudah diberitakan di Bloomberg. Yang paling penting adalah perusahaan ini tidak ada beban sistemnya Bapak Ibu. Ya. Jadi
jangan percaya kalau hanya perusahaan punya izin, punya kantor ya. Itu nggak menjamin Bapak Ibu. Ya, buktinya bank aja sekarang ada yang tutup Bapak Ibu. Ya, berapa lengkap izinnya mereka. Tapi izin itu penting, itu udah pasti. Jadi kita nggak cukup kalau hanya sekedar izin. Nah, satu hal yang paling penting, sistemnya tidak ada beban. Ya, kenapa Quantum Metal dibilang tidak ada beban sistem? Karena tidak menjanjikan profit 1 rupiah pun. Ya, perusahaan tidak membagikan profit. Perusahaan tidak mengelola dana Anda lantas membagikan profit. Enggak, sama sekali enggak ada. 1 rupiah pun perusahaan tidak membagikan profit buat Anda, buat kita. Lantas gimana dong supaya kita untung? Kan kita mau untung. Nah, di sini sistemnya kita jual beli emas Bapak Ibu. Perusahaan kita kan distributor emas. Nah, keuntungan kita dapat apabila emas yang kita beli tadi harganya naik di market. Barulah kita untung. Jadi perusahaan tidak membagikan ROI ya, karena perusahaan ini tidak mengelola investasi. Kita beli emas, apabila harga emas kita beli harganya naik, maka kita dapat untung. Nah, disitulah cuman keuntungan kita bisa 10 kali lebih banyak karena kita diberikan bantuan modal 10 kali lebih banyak. Nah, dan perusahaan juga dapat untung pada saat member membeli emas. Jadi semakin banyak member bergabung beli emas ya semakin besar juga perusahaan, semakin untung perusahaan. Dan perusahaan tidak ada beban. Berbeda dengan perusahaan money game Bapak Ibu yang menjanjikan profit, ada yang 1% per hari, ada yang 1% per minggu atau berapapun lah itu Bapak Ibu. Udah jelas profit ROI yang dijanjikan itu adalah beban. Karena tidak mungkin perusahaan itu konsisten tiap bulan selamanya bisa untung Bapak Ibu. Sementara beban yang ditanggung pasti. Semakin besar yang bergabung semakin besar bebannya kalau perusahaan yang menjanjikan profit. Sementara Quantum Metal tidak menjanjikan 1 rupiah pun. Kalau harga emas naik kita untung. Harga emas turun ya kita tunggu. Di sini tidak ada risiko. Kita menunggu. Kenapa kita nggak ada risiko? Karena memang fisikal emasnya ada. Nggak mungkin harga emas menjadi 0 rupiah. Nah, itulah kelebihan daripada konsep kita Bapak Ibu. Oke. Nah, lantas setelah kita pahami tentang perusahaan, Bapak Ibu sudah boleh menilai kira-kira perusahaan ini oke kah atau tidak oke? Oke, Bang. Oke banget, Pak. Oke ya. Nah, ya Bapak Ibu yang menilai deh. Kalau ada yang ragu boleh tanyakan nanti. Kita sekarang kembali lagi ke produk lebih detail. Yaitu tentang manfaatnya. Ada satu program yang namanya GCA atau Gold Convert Account yang bisa membuat semua pengeluaran hangus kita menjadi tabungan emas. Apa yang dimaksud dengan pengeluaran hangus? Nah, mungkin Bapak Ibu akan bertanya, saya mau nanya dulu, Bapak Ibu yang ada hadir hari ini ada 60 orang, punya pengeluaran semua nggak? Apakah bayar listrik, bayar pulsa, bayar bensin, dan lain-lain? Ada nggak? Punya. Pasti. Setiap bulan, pasti. Setiap hari malah mungkin ya, buat makan dan lain-lain. Nah, apakah pengeluaran yang selama ini kita belanjakan kembali lagi ke kita atau habis setiap bulan? Habis. Itulah yang disebut dengan hangus ya. Hangus. Tapi hari ini dengan program GCA ini pengeluaran kita tadi bisa kembali dalam bentuk tabungan emas. Sehingga semua orang, jadi saya pastikan semua orang yang punya pengeluaran, semua orang yang punya belanja bisa mengikuti program ini Bapak Ibu, walaupun tidak punya uang lebih. Nah, disinilah kehebatan program ini. Kita bisa punya tabungan emas walaupun tidak punya uang lebih. Karena dari belanja tadi yang tadinya hangus menjadi tabungan emas. Nah, dan pastinya program ini tanpa tagihan cicilan, tanpa risiko lelang Bapak Ibu. Jadi kita tetap bisa simpan emas dan tetap bisa belanja. Belanja tetap, emas tetap bisa kita tabung. Nah, mari kita lihat lebih detail seperti apa program GCA atau Gold Convert Account ini. Tapi sebelumnya saya mau nanya, Bapak Ibu mau nggak punya tabungan emas walaupun nggak punya uang lebih? Mau. Mau ya? Oke, kita dalamin lagi ya. Seperti apa sih? Kok bunyinya agak aneh gitu loh ya. Selama ini kita tahu mau beli emas harus ada uang lebih kan gitu. Nah, program ini kita bisa ambil uang tunai dengan menitipkan emas kita tanpa menjual emasnya. Ingat, tanpa menjual emasnya, tapi hanya titip ambil uang tunai.
Dan program ini sekilas mirip dengan sistem gadai. Nah, saya kasih perbandingan dengan sistem gadai supaya mudah paham Bapak Ibu. Ya. Nah, mari kita lihat perbedaannya dan persamaannya. Kalau Gold Convert Account GCA dengan sistem gadai. Sama-sama kita yang kalau di GCA kita bilang konversikan emas dengan tunai. Kalau di sistem gadai kita bilang gadaikan emas, ambil uang tunai. Sama-sama ambil uang tunai dan titipkan emas. Nah, itu persamaannya. Oke, perbedaannya di GCA tidak ada tagihan cicilan sama sekali, ya. Sama sekali tidak ada tagihan cicilan. Tetapi kalau di sistem gadai ada tagihan cicilan. Tergantung kontraknya. Ada yang ditagih per 3 bulan, per 4 bulan, per 6 bulan, atau berapapun lah tergantung kontraknya. Nah, di GCA tidak ada resiko barang Anda dilelang walaupun 1 tahun nggak pernah cicil dan memang nggak pernah ditagih, 10 tahun, 50 tahun, nggak masalah. Tidak ada resiko barang kita dilelang. Artinya barang kita aman di situ Bapak Ibu. Tapi kalau di sistem gadai ada resiko lelang apabila kita tidak lakukan cicilan pada saat jatuh tempo. Ya. Nah, saat jatuh tempo nggak mampu cicil, nggak mampu perpanjang, maka barang kita akan dijual paksa. Ya, dan ini menimbulkan kerugian apabila pada saat dijual paksa harga emas lagi turun. Nah, itu menimbulkan kerugian tentunya. Dan di tempat kita manajemen fee-nya hanya 3,5% per tahun jasa titipnya. Oke, hanya 3,5% per tahun. Tapi kalau di sistem gadai itu manajemen fee atau jasa bunganya 11% sampai 15% per tahun. Oke, mana yang lebih murah? Manajemen fee 3,5 tahun atau 3,5% per tahun atau yang 11% per tahun? 3,5 Pak. Ya, GCA pastinya ya. Dan kita tidak ada kontrak, sementara di sistem gadai ada kontrak. Dan kita bisa jual kapan saja emas kita tadi. Ya, mau nunggu lama boleh, mau cepat juga boleh. Kita yang nentukan karena itu barang kita. Ya, tapi kalau di sistem gadai, perusahaan gadai yang nentukan. Nah, dengan konsep GCA ini Bapak Ibu, semakin banyak kita konversi, semakin banyak tabungan emas kita. Dan kita tidak ada beban. Karena nggak ada lelang, nggak ada tagihan. Nah, tetapi kalau di sistem gadai, makin banyak Anda gadai, semakin besar beban cicilannya. Sehingga suatu hari nggak mampu cicil, ada risiko emas kita kena lelang. Kehilangan aset Bapak Ibu. Nah, inilah perbedaannya Bapak Ibu. Kira-kira Bapak Ibu pilih yang mana? GCA atau gadai? GCA Pak. Ya, karena kita nggak ditagih cicilan. Karena nggak ditagih cicilan, nggak ada beban, kita bisa kumpulkan emas ini banyak Bapak Ibu. Oke, caranya gimana? Nah, mari kita lihat detail caranya. Oke, menyelamatkan belanja yang selamanya hangus menjadi tabungan emas. Ya, dengan langkah miliki dulu tabungan emas tanpa uang lebih. Kita miliki uang emas tanpa uang lebih. Caranya gimana? Jika kita punya penghasilan hari ini, dapat uang, contoh 10 juta per bulan, begitu uang masuk, biasanya 10 juta ini kita bayar listrik, kita kasih belanja, untuk belanja istri, buat uang dapur dan lain-lain, 1 bulan habis biasanya. Nggak ada jadi emas sama sekali. Habis bulan depan nunggu lagi, masuk lagi uang, belanja lagi. Demikian setiap bulan, hanya habis buat belanja. Nah, tapi dengan konsep ini Bapak Ibu, 10 juta per bulan Bapak Ibu, belikan dulu emas. Nah, kalau harga emas 1 juta per gram, maka dapatlah 10 gram. Oke, ini contohnya. Ya, saya ilustrasikan supaya 1 juta per gram supaya mudah hitung. Dapat emas 10 gram. Lah, kalau sudah jadi emas, uangnya habis dong. Gimana mau belanja? Uang dapur dan lain-lain. Maka kita GCA-kan, tarik lagi tunai. Ya, 8,5 juta kembali ke kita atau 85%-nya. Jadi ini masuk ke rekening dalam waktu kurang lebih 2 hari atau 3 hari Bapak Ibu. Jadi masuk lagi sehingga kita udah bisa belanja. Tapi 8,5 juta masuk, tabungan emas kita ada 10 gram Bapak Ibu. Karena saat kita GCA-kan itu kita tidak jual emasnya. Kita hanya titip dan minta uang tunai. Jadi uang kita balik langsung supaya kita bisa belanja. Supaya kita bisa bayar listrik, uang dapur dan lain-lain Bapak Ibu. Jadi uang dapur belanja bulanan tetap bisa berjalan. Tabungan emasnya jadi ada 10 gram.
Padahal uang yang disisihkan tadinya 10 juta jadi 8,5, berarti uang disisihkan hanya 1,5 juta. Tetapi tabungan emasnya ada 10 gram Bapak Ibu. Oke. Lebih banyak nggak nilai 10 gram dibandingkan uang 1,5 juta? Banyakan 10 gram. Nah, lebih banyak 10 gram Bapak Ibu. Jadi kita tetap bisa belanja, kita tetap punya tabungan emas. Bulan depan dapat lagi penghasilan, sebelum belanjakan beli lagi emas GSA, tarik lagi GCA. Maka bulan kedua nambah lagi 10 gram tabungannya. Bulan ketiga juga dan seterusnya. Lakukan hal yang sama, setiap bulan nambah 10 gram, 10 gram. Dalam 1 tahun menjadi 120 gram Bapak Ibu. Oke. Nah, dengan konsep ini apakah kita tetap bisa belanja kebutuhan rutin kita setiap bulan? Bisa, Pak. Ya, dari yang 8,5 juta ya. Dan apakah kita jadi punya tabungan emas sekarang? Banyak. Bulan nambah 10 gram. Nah, Jadi banyak Bapak Ibu ya. Jadi belanja bisa, tabungan emas ada. Mana yang lebih untung? Nah, sekarang pertanyaannya nih, Pak, kan tadi ada 1,5 juta tuh, kalau kita belikan emas langsung aja gimana sih tanpa harus lewat GCA? Nah, lebih untung mana nih? Misalnya uang 1,5 juta itu kan anggaplah 8,5 juta, saya tetap belanja 1,5 juta tiap bulan, saya beli emas. Beli emas di toko tanpa lewat GSA, GCA. Maka tiap bulan dapat 1,5 gram Bapak Ibu. Tapi walaupun 1,5 gram kan katanya kan saya nggak perlu kembalikan 8,5 juta ini lagi. Harusnya impas dong. Nah, mungkin seperti itu pikirannya. Setiap bulan kita beli 1,5, 1 tahun hanya dapat 18 gram Bapak Ibu. 10 tahun kalau GCA 1.200 gram. Nah, sementara tabungan emas 10 tahun hanya 180 gram. Kira-kira lebih untung mana nih? GSA apa nabung emas langsung? GCA Pak. GCA. Kenapa? Karena kenaikan dari nilai 1.200 gram ini hak kita Bapak Ibu. Sementara kalau tabungan emas kenaikan nilai dari 180 gram aja hak kita. Ya, tapi kalau GCA 1.200 gram ini naik nilainya, wah Bapak Ibu menikmati hasil yang banyak. Nah, ini yang membedakan. Ya, udah jelas pasti GCA Bapak Ibu. Oke. Nah, kita bandingkan lagi kalau nabung dengan uang tunai gimana? Uang tunai. Nah, kita bandingin nih. Mendingan 1,5 juta kita masukin di tabungan aja setiap bulan deh. Nah, mana yang lebih menguntungkan? Apabila setiap bulan nabung uang 1,5 juta, 1 tahun 18 juta. 10 tahun 180 juta. Lebih untung mana? Punya 1.200 gram atau punya 180 juta? Emas, Pak. Emas ya. Uang inflasi. Oke. Udah pasti emas. Kenapa pilih emas lebih menguntungkan? Boleh respon? Emas nilainya lebih meningkat terus kalau uang kemakan inflasi. Oke. Emas nilainya bisa meningkat karena dia tidak termakan inflasi. Sementara uang kemakan inflasi. 180 juta sekarang mungkin dapat 1 mobil, tapi 10 tahun atau 20 tahun ke depan 180 juta mungkin hanya dapat 1 sepeda motor Bapak Ibu. Ini bukan teori tapi memang sudah terjadi dari dulu ya Bapak Ibu, kalau sadari dari dulu uang kita habis karena inflasi. Ya. Tahun 80-an uang 1,5 juta bisa beli 1 sepeda motor. Hari ini uang 1,5 juta, apakah dapat 1 sepeda motor baru? Nggak dapat. Nggak dapat. Nah, itulah bahayanya inflasi ya. Nah, oke Bapak Ibu. Mana yang Bapak Ibu pilih? Punya tabungan emas dengan cara GCA atau tabungan uang? Tabungan emas. CA. Tabungan GCA. Oke. Nah, ini contoh Bapak Ibu. Teman-teman yang sudah lebih dulu di Malaysia, yang sudah mulai nabung emas dalam 3 tahun, dia udah berhasil menabung 13.000 gram atau 13 kilo. Dan dari tabungannya kalau dihitung sekarang net gain-nya sudah ada keuntungan 75.000 dolar. Ya, sekitar 1 miliaran lah Bapak Ibu. Tanpa disadari. Ini adalah uang belanja yang tadinya hangus sebenarnya. Sekarang jadi tabungan emas. Ya.
Ini keuntungannya luar biasa, dan ini lebih dahsyat lagi, 61 kilo. Ya, sudah ada keuntungan 406.000 dolar, sekitar 6 miliar rupiah. Ini pun juga kalau dihitung sudah holding inventory kan dari belanja yang hangus sebenarnya. Atau ini termasuk dari bonus sebenarnya juga. Ya, tapi tetap sudah beli rumah, sudah beli mobil, uangnya sudah diambil, tapi masih bisa menikmati keuntungan. Ini masih ada 6 miliar pada waktu di screenshot Bapak Ibu. Inilah dahsyatnya program GCA. Jadi uang tadi tidak hangus, tapi menjadi tabungan emas, yang mana nilai emasnya meningkat, kita masih berhak menerima keuntungan dari kenaikan tabungan ini. Padahal ini udah diambil nih uangnya 80%, 85%-nya. Nah, itu. Oke. Nah, setelah kita bahas GCA, kita bahas lagi GAE, program kita yang kedua Bapak Ibu. Yang mana program GAE tadi kita cerita, kita bisa dapat bantuan permodalan supaya bisa beli emas lebih banyak. Sebagian orang bingung, kok bisa? Kok ada yang mau bantu modal untuk beli emas? Nah, sebenarnya program ini program biasa-biasa aja Bapak Ibu. Seperti halnya orang mau beli rumah. Ya, beli rumah biasanya jarang orang bayar tunai ya. Misalnya ada beli rumah 1 miliar. Kita nggak punya uang cash 1 miliar. Kita bisa nggak ajukan kredit pinjaman di bank? Bisa? Pak, bisa. Di rumah? Bisa Bisa. ya? Dengan catatan namanya nggak pernah cacat ya. Nah, hanya dengan DP mungkin 10% atau 20%, bank bayar sisanya. Kita kasih 100 juta, bank tambahin 900 juta untuk lunasi ke penjual. Nah, langsung balik nama, tekan notaris, sudah kita beli. Padahal kita baru DP 100 juta. Nah, konsep ini kurang lebih sama Bapak Ibu. Ya, tapi bedanya kalau tadi kita ceritanya bank bayarkan untuk rumah, ini bank bayarkan untuk emas. Ya, oke. Jadi agak mirip ya. Nah, mari kita lihat perbedaannya nih. Kalau GAE 10 dengan sistemnya quantum metal, dengan bantuan biaya bank di luar sana, ya bank lain ya. Nah, dengan sistem quantum metal harganya hanya selisih 3% dari harga market dunia Bapak Ibu. Sementara kalau beli lewat bank biasa ya, itu selisihnya 11% dari harga market. Mana yang lebih murah nih harga emasnya? Lewat GAE atau beli di bank? GAE, Pak. GAE kan hanya kena 3% saja ya. Kemudian manajemen fee-nya, jasa titipnya hanya 3,5% setahun. Sementara kalau kita beli lewat bank itu 10% lebih per tahun. Ya. Nah, dan lewat GAE ini Bapak Ibu, bantuan modal tadi tidak perlu dicicil Bapak Ibu. Tidak ditagih cicilannya. Bukan berarti tidak perlu dikembalikan ya. Nah, saya harus luruskan lagi karena sering ada yang salah taksir, dia pikir nggak ada tagihan berarti nggak perlu kembalikan. Bukan, kita nggak ditagih tiap bulan, tapi nanti setelah kita untung emasnya kita jual, barulah kita dihitung berapa pengembalian yang harus kita kembalikan bantuan tadi. Oke, nah wajib kalau di bank biasa tiap bulan harus cicil. Cuman lucunya walaupun Bapak Ibu sudah cicil, emas Anda tidak dikembalikan sesuai cicilannya. Misalnya, kita udah cicil nih 2 gram. Harusnya 2 gram dikembalikan dulu dong. Tapi di sistem bank enggak. 100 gram itu kita ditahan terus sampai lunas baru nanti dikembalikan. Nah, kalau di konsep kita sama sekali nggak ada cicilan Bapak Ibu. Dan tidak ada resiko lelang, sementara pembiayaan bank biasa itu ada resiko lelang apabila kita suatu hari nggak mampu cicil. Misalnya Bapak Ibu udah 10 kali cicil nih, yang ke-11 macet Bapak Ibu, yang ke-12 macet, nggak ada cerita, tetap dilelang barangnya. Ya, dan masalahnya kalau dilelang pada saat harga turun ya kita rugi Bapak Ibu. Nah, dengan konsep GAE 10, keuntungan kita bisa 10 kali tanpa cicilan. Ya, sementara pembiayaan bank bisa terjadi resiko rugi apabila kita kena lelang di saat harga emas turun. Oke. Nah, ini perbedaannya. Pilih mana nih? GAE 10 atau beli emas lewat bantuan biaya bank? GAE
GAE. GAE 10 ya. Oke. Kita lanjut dulu. Nah, mari seperti apa teknisnya GAE 10 ini? Kita bayar 1 unit $250. Jadi modal kita keluar nih 1 unit $250, nanti ditambah manajemen fee untuk 1 tahun. Kemudian dibantu permodalan, bantuan modal. Oke, 9 unit Bapak Ibu. Sebanyak $2.250. Oke, 9 unit ya. Nah, modalnya 1 unit, bantuan modalnya 9 unit sebanyak 2.250. Nah, jadi dua-dua ini dibelikan emas nih. 1 unit tambah 9 otomatis dapat emasnya 10 unit atas nama kita. Ya, jadi totalnya 2.500. Jadi sudah beli emas 2.500 atau 10 unit atas nama kita. Nah, bantuan modal ini yang 9 unit ini Bapak Ibu tidak ditagih cicilan. Jadi Bapak Ibu nggak ditagih nih tiap bulan atau kapanpun nggak ditagih. Nah, itu poin utamanya. Dan tidak ada risiko barang kita dilelang. Dan perusahaan waktu jual emas, ya kita beli emas 10 unit, perusahaan dapat untung 3% dari harga market dunia per unit Bapak Ibu. Jadi 10 unit ya kali 10 ya, karena belinya 10 unit ya. Jadi perusahaan untungnya 3% daripada market dunia. Oke. Kita ada manajemen fee ya, kalau tadi kita bandingkan kalau beli di bank kan 11% ini selisihnya. Ya, kita hanya 3%. Ada manajemen fee yang kita bayar 3,5% per tahun, atau dari ini ya, dari 9 unit ini yaitu $78. Jadi modal awal kita 250 tambah 78. Tapi yang 78 ini nanti akan di-refund, akan dikembalikan apabila kita sudah jual nggak nyampe 1 tahun. Jadi ada pengembalian. Karena ini dibebankan hanya harian saja. Ya, ini dibebankan hanya harian. Jadi kalau sudah 1 tahun nggak jual-jual gimana? Kalau nggak jual-jual juga 1 tahun, tahun kedua apakah ditagih lagi 78? Enggak Bapak Ibu. Tetap dihitung, tetapi nggak ditagih. Nanti setelah kita jual baru dihitung. Ya, tetap intinya terjadi dulu jual beli Bapak Ibu. Terjadi dulu jual beli Bapak Ibu untung, barulah kita bagi hasil lah ibaratnya di sini. Nah, ini konsepnya. Ya, terjadi dulu jual beli. Oke. Nah, Anda berhak untung dari 10 unit ini. Barang kita kan 10 unit nih. Walaupun modal kita cuma 1 unit. Tapi apabila harga emas naik, kita berhak dari kenaikan 10 unit ini, yang 2.500 ini. Walaupun modalnya 1 unit. Makanya kita bilang keuntungan menjadi 10 kali lebih besar dari modal kita yang 1 unit ini. Nah, itu dia. Ya. Nah, ini yang harus kita pahami. Ini contoh sertifikatnya Bapak Ibu. Setiap transaksi ada sertifikat ya. Nah, ini sesuai akad juga nih GAE 10 1 unit. 1 unit dengan DP down payment $250. Ini bantuan modalnya 2.250, ini manajemen fee 3,5%. Total gram yang kita dapat adalah 41,5. Ini pada saat saya beli di harga $60. Nah, hari ini kalau kita beli mungkin $38 lah kita dapat. 38 gram kita dapat. Ya, karena setiap pembelian mengikuti harga market dunia saat itu. Jadi angka ini nggak pernah sama. Oke. Tapi intinya dengan modal 1 unit kurang lebih 5 juta kita bisa miliki 41 gram, ini jelas menguntungkan. Dan apabila harga emas naik kita berhak kenaikan nilai daripada 41 gram ini Bapak Ibu. Nah, ini konsepnya. Ya, jadi ada sertifikatnya udah nama kita nih. Nah, mari kita bandingkan. Beli GAE 10 dibandingkan beli emas di toko aja deh. Kan sama-sama beli emas. Nah, kita bandingkan ya. Kurang lebih modal 5 juta dengan GAE 10. Bapak Ibu dapat emasnya kurang lebih 40 gram. Ya, 38 sampai 40 gram hari ini tergantung harga emas. Selisih di market hanya 3%. Jauh lebih murah daripada Bapak Ibu beli di toko. Jadi kalau harga emas di market dunia naik 3% saja, kita udah kembali modal Bapak Ibu. Ya. Saat harga naik,
keuntungannya dikali 10. Ya. Kenapa? Karena barang kita 10 unit, sementara modal kita hanya 1 unit. Nah, nanti setelah kita jual, baru pembiayaan dikembalikan, bantuan modal dikembalikan. Dan bantuan modal yang diberikan tanpa cicilan, tanpa risiko lelang. Sementara kalau kita beli emas di toko, di mall, sama-sama dengan modal 5 juta rupiah, sama-sama dengan modal 5 juta, kita di tokonya dapat paling banyak 5 gram Bapak Ibu. Ya, tergantung harga ya. Oke. Tapi selisih harga di market 11% dari market dunia, lebih mahal jatuhnya. Nah, ini yang membedakan. Sementara kalau di GAE selisihnya hanya 3%, pasti lebih murah. Nah, jadi kalau kita beli di toko, kita harus tunggu harga naik 11% di market, baru kita kembali modal. Belum untung loh ya. Belum untung. Baru kembali modal apabila harga market dunia naik 11%. Tapi di GAE naik 3% saja, mungkin 1 bulan, 2 bulan, udah kembali modal. Kalau naiknya lebih, udah langsung untung Bapak Ibu. Nah, itu beda. Nah, bagaimana kalau beli emas dengan pembiayaan bank? Nah, tadi kita udah bandingkan ada cicilan dan ada lelang. Oke, nah ini. Pilih mana Bapak Ibu? Beli GAE 10 dengan konto metal atau beli di toko? GAE 10, Pak. GAE 10 ya, karena dapat emasnya lebih banyak, untungnya juga lebih gede. Oke. Kok bisa untung 10 kali? Nah, mari kita lihat. Jika harga emas naik 10% di market naik hanya 10%, untung kita 10% kali 10. Maka untungnya menjadi 100% walaupun di market baru naik 10%. Tapi kita untung 100%. Kenapa? Karena barang kita 10 unit, modal kita hanya 1 unit. Ya, jika naik 20% di market, untung kita bukan cuma 20%, tapi dikali 10, yaitu 200%. Nah, ini contoh nih, harga market naik. Nah, ini contoh ini dalam 3 bulan. Naik 15% Bapak Ibu. Dalam 3 bulan di market. Tapi untung kita bukan 15%. Bentar, putus ya. Videonya hilang, Pak. Host disable participants ke share screen. Sebentar. Ada host masuk ini, Kak Yana. Saya, Pak. Kak Yana baru masuk, tolong multiple share. Oh, sorry, Pak. Sebentar. Ya, screen-nya terputus. Maaf ya, Bapak-bapak, Pak Herman. Kode Kak Yana udah masuk, jadi kita Sudah, Pak. Iya, selamat malam semuanya. Sudah, Pak. Ya, oke. Udah kelihatan lagi screen-nya Bapak Ibu? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Jadi keuntungan kita walaupun di market baru naik 15%, tapi keuntungan kita 150% karena kita punya 10 unit Bapak Ibu. 10 unit dikali 10. Nah, inilah dahsyatnya Bapak Ibu. Jadi padahal ini hanya 3 bulan loh ya. Jadi Bapak Ibu untuk dapat 150% ini nggak perlu menunggu lama bertahun-tahun Bapak Ibu. Ya. Nggak perlu lama. Tapi kalau Bapak Ibu beli emas di toko, nunggu 150% Bapak Ibu, itu bisa nunggu 10 tahun Bapak Ibu. Ya, di sini kita hanya hitung beberapa bulan. Ini kalau dari data ini hanya 3 bulan aja. Nah, inilah dahsyat dan perbedaan keuntungan beli GAE dengan emas biasa. Oke, nah ini contoh ya testimoni yang sudah terjadi, fakta ya. Beli GAE untungnya 80% dalam 41 hari saja. Wah, enggak pernah ini terjadi kalau beli emas di toko Bapak Ibu. Dapat untung 80% dalam 41 hari, itu enggak pernah terjadi. Ya, kemudian profit lagi 77% dalam 41 hari ini transaksinya semua nih ada bukti. Ada yang profit 66% dalam 73 hari. Tapi ada juga yang 29% 135 hari. Jadi profit ini enggak sama. Tergantung harga emas pada saat kita beli. Tergantung pergerakan harga emas itu sendiri. Tetapi pastinya jangka panjang kita profit. Kalau turun emasnya gimana? Nggak ada resiko uang hilang, tidak ada resiko margin call karena memang emas fisikalnya ada. Ya. Nah, ini sudah tarik nggak uangnya? Udah Bapak Ibu, ini 1 kali tarik. Ini saya screenshot cukup 1. Udah puluhan ribu, mungkin ada ratusan ribu transaksi yang sudah tarik itu
Udah banyak ya di KM, tapi ini satu screenshot saja. Ya, 1 juta ringgit sekali shoot 3 miliar lebih Bapak Ibu. Dan perusahaan semua bayar lancar, tidak ada bermasalah sampai detik ini. Ya, Bapak Ibu bisa cek di Google, bisa cek di YouTube, dalam 10 tahun ada nggak orang yang nggak dibayar Bapak Ibu? Nggak ada Bapak Ibu. Ya, semua masuk ke rekening mendarat lancar. Ya, oke. Jadi kalau kita sudah pahami GAE, sudah kita pahami GCA, menguntungkan nggak nih kedua produk ini? Menguntungkan, Bang. Menguntungkan. Sangat menguntungkan, Pak. Dibutuhkan banyak orang nggak kedua program ini? Banyak, Pak. Harusnya banyak Bapak. Tapi banyak sekali orang di luar sana yang belum mengerti program ini dan belum tahu. Nah, Bapak Ibu yang hadir hari ini orang yang sudah tahu lebih dulu. Maka dari sisi lain Bapak Ibu memiliki peluang ya untuk memiliki pendapatan. Nah, mari kita lihat peluang bisnisnya. Berapa sih potensi pendapatannya Bapak Ibu? Nah, ini screenshot dari orang yang mengajak saya, ya, Puan Aida, pada tanggal 18 Februari 2021, memulai menabung emas di sini 60 gram. 60 gram Bapak Ibu. Jadi beliau mulai di akhir 2019, begitu dapat penghasilan tarik, nggak pernah nabung Bapak Ibu. Tapi tahun 18 Februari mulai ingin nabung. Ya, mulai dengan 60 gram ditabung, ada penghasilan ditabung dalam bentuk emas, nggak ditarik tunai. 1 tahun persis Bapak Ibu, 1 tahun persis 18 Februari 2022 udah tertabung 23.000 gram atau 23 kilo Bapak Ibu. Hanya 1 tahun 60 gram menjadi 23 kilo. Oke nggak menurut Bapak Ibu punya 23 kilo dalam 1 tahun proses itu? Oke banget, Pak. Ya banget. Mau nggak nih kita punya 23? Terlalu oke, Pak. Banget. Oke. Nah, bukti penghasilannya ini pada saat screenshot 15 Oktober 2022. Ada 71.000 dolar Amerika. Kurang lebih 1 miliar per hari Bapak Ibu. 1 miliar per hari. Kita sih tidak menjanjikan setiap hari 1 miliar, enggak. Karena penghasilan rata-rata 500 juta sampai 1 miliar lebih per hari. Sementok-mentoknya 500 juta biasanya. Tapi biasanya lebih. Ya. Enggak Bapak Ibu, punya 500 juta sampai 1 miliar per hari. Mau nggak? Mau banget, Pak. Mau banget ya. Nah, hari ini jalannya udah ada Bapak Ibu. Apa yang dilakukan oleh Puan Aida, produk dan bisnisnya sama dengan kita. Kalau Puan Aida bisa, kira-kira Bapak Ibu bisa nggak? Bismillah bisa, Pak. Ucapan sebuah doa. Amin, amin. Ya, kita doakan semua yang hadir hari ini bisa capai sukses 1 miliar per hari Bapak Ibu. Amin ya. Amin. 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 Screenshot 19 Juni 2023. 2 minggu yang lalu. Penghasilannya hari itu mencapai 269.000 dolar. 4 miliar Bapak Ibu di 1 hari itu saja. 2 minggu yang lalu. Jadi penghasilan di sini cenderung nambah naik Bapak Ibu. Asal kita memang mengerjakannya dengan sungguh-sungguh. Nah, inilah dahsyat program ini, bukan menjanjikan ke depan akan. Nah, enggak pakai akan demikian, akan begitu enggak. Sudah terbukti barang ini. Ya. Bukan janji mimpi-mimpi enggak. Udah dibuktikan oleh banyak orang. Tinggal kita lakukan hal yang sama, insya Allah giliran kita akan sampai juga ke sini. Ya. Nah, ini sudah datanya, sudah terlihat jelas. Dan tabungan emasnya sekarang GSA-nya yang tadi 23 kilo sekarang ada 66 kilo Bapak Ibu. Ya, 66 kilo. Kemudian holding inventory-nya 61 kilo. Ya, Bapak Ibu bisa gabungkan ini 132 kilo sudah dihasilkan.
Ya, ini masih tersimpan dalam bentuk GSA, masih utuh. Ini udah ditarik 85%-nya atau 91% dari nilai emasnya. Nah, sudah beli rumah, sudah beli mobil ya. Tapi dia masih menikmati kenaikan daripada 61 kilo ini Bapak Ibu. Ya, masih menikmati kenaikan daripada 61 kilo ini. Padahal ini udah ambil uangnya nih. Nah, inilah dahsyat program GCA dan GAI ini, Bapak Ibu. Oke, dari saya perkenalan hari ini cukup dulu ya. Bapak Ibu yang baru hadir hari ini, segera hubungi orang yang mengajak, minta link untuk register secara gratis Bapak Ibu. Ya, isi data sesuai KTP Anda karena ini perusahaan resmi, Bapak Ibu harus isi data sesuai KTP dan ikuti training kita. Ya, kita akan rutinkan training untuk pendalaman materi supaya Bapak Ibu bisa memahami lebih lengkap. Oke, dari saya demikian. Saya kembalikan dulu ke admin kita yang baru hadir untuk sesi tanya jawab. Terima kasih. Salam sukses selalu. Silakan Kak Yohana. Baik, terima kasih Pak Herman. Maaf saya baru masuk karena baru selesai pertemuan juga Bapak Ibu. Pak Herman di Yohana untuk chat belum ada pertanyaan karena baru join ya. Boleh bantu Pak Sepertinya Herman. memang belum ada pertanyaan sih Kak. Oh, memang belum ada pertanyaan dalam live chat ya. Iya. Kalau gitu saya undang Bapak Ibu untuk open discuss dengan pemateri kita, boleh dibuka mic-nya. Silahkan. Ya, silakan Bapak Ibu langsung open mic saja kalau ada pertanyaan, kita Iya. terbuka dengan semua pertanyaan. Saya ada pertanyaan Pak Herman. Silakan Pak Iron. Iya, tadi mengenai training itu tadi Pak. Saya pengen tahu yang eligible untuk ikut training siapa Pak? Apakah yang sudah ikut BOP seperti ini saja? Ya. Atau yang sudah bergabung, minimal sudah jadi introducer atau mungkin... Yang sudah ikut BOP boleh ikut training. Oke Pak, jadi boleh ya Pak ya? Boleh, karena Baik. kalau belum BOP takutnya bingung. Produknya Ya. apa? Nanti pertanyaannya ngulang BOP kan jadi terganggu materi trainingnya. Betul Pak. Tapi Oke, kalau sudah ikut BOP, sedang mempelajari lebih jauh, ingin tahu lebih dalam, supaya keputusannya lebih bulat, lebih mantap, boleh ikut training nggak masalah. Yang penting udah ikut BOP. Nah, trainingnya itu secara reguler diadakan setiap hari apa Pak? Untuk grup saya tuh hari Minggu, Pak. Oh, hari Minggu ya, jam? Ya, untuk saya hari Minggu jam seperti sekarang, seperti jam 19.45 seperti biasa secara rutin. Oke, baik. Kita akan buat. Dan nanti juga biasanya dari Angel Group itu hari Jumat kadang-kadang juga ada tuh hari Jumat. Mudah-mudahan pematerinya bisa ready ya, on time bisa hari Jumat juga ada. Jadi ada beberapa kali training lah, dalam seminggu itu minimal 1 kali lah. Ya. Baik. Ya. Jadi training itu bisa undangan bisa kita berikan kepada yang sudah pernah ikut BOP ya Pak ya? Iya, teman-teman yang udah hadir BOP atau minimal udah tonton video BOP deh. Oke. Nah, jadi boleh hadir deh. Baik, terima kasih Pak Herman. Sementara itu dulu. Ya, kita minta syaratnya itu supaya nyambung Pak. Nggak ada syarat aneh-aneh. Kita nggak minta harus join dulu, bayar dulu. Belajar Selamat dulu. malam. Ya, selamat malam. Selamat malam Pak Herman ya, Pak HM Herman. Malam ya. Oke, perkenalkan saya Bung Yus dari Bandung. Ya, salam kenal Bung Yus. Ya, dari marketing plan bagus ya, saya tertarik. Ya. Cuman emang saya ada beberapa hal yang emang belum saya pahami. Ya. Terutama modal 1 gram jadi 10 kali lipat itu kan, ini mengingatkan saya ke trading gitu yang pakai leverage gitu kan. Ya. Nah terus pertanyaan berikutnya, berarti ini emas digital ya, tapi nggak bisa ditukar dengan ya istilahnya. Saya juga agen dari Mas Antam Coin. Ya. Itu emang ada emas digitalnya, terus bisa dicetak gitu Pak. Ya. Bisa dicetak, ada pembiayaan cetakannya. Nah itu si perusahaan kirim
emas batangannya ke alamat saya gitu. Siap. Nah, ini konsep yang ini emang saya belum terlalu paham, tapi dari marketing plan saya terus terang saya tertarik gitu ya. Nah, begitu Pak. Jadi tolong yang mengenai yang leverage itu gimana itu Pak? Oke. Kalau leverage kan Ada margin call. ya Kalau leverage. margin call-nya pun kan ngeri juga kan. Ya. Oke Pak. 10 kali lipat kalau ya istilahnya kalau prediksi kita tepat gitu kan. Ya, Ya betul. ini kalau kita ngomong trading Pak ya, tapi ini kan bukan trading gitu Bukan kan. trading. Nah, itu penjelasannya itu aja Pak. Mungkin Siap. nanti saya sama pengundang saya mau ya kalau ada saya mau minta marketing plan-nya biar saya baca kembali gitu kan. Ya. Ya kalau ini masuk di akal dan masuk ke rekening sih saya gas gitu Pak. Siap. Pak Yus ya tadi ya. Ya. Oke, Pak Yus. Izin saya jelasin lagi Pak Yus. Oke Pak, siap. Saya mulai dari emas digital dulu. Oke, siap Pak. Yang ini perdagangannya adalah emas fisik. Digital hanya teknologi untuk bertransaksi. Jadi dipastikan emas kita 100% fisik. Nah, hampir mirip dengan Pak Yus bilang tadi, boleh mengajukan cetak apabila ingin ngambil cetak. Oke, itu poin pertama. Hanya saja kita di sini didukung dengan GCA dan GAI. Untuk tarik tunai dulu, emas cetaknya dititip, emas fisiknya dititip dulu karena kita udah ambil tunai sehingga kita bisa nabung. Atau nah kita masuk ke GAI 10 yang dapat bantuan 10 kali. Bantuan 10 kali ini mirip trading tapi tidak seperti trading. Apa yang membedakan? Karena kita benar-benar dibantu untuk beli emas fisik. Ada fisik emasnya sebanyak 10 kali. Kalau trading kan fisik emasnya nggak ada, sehingga saat harga turun, MC lah yang terjadi, margin call, uang hangus, goodbye. Habis uang kita, betul nggak? Betul Pak. Jadi kadang-kadang ya, orang jago trading kalau dia nggak pakai stop loss ya siap-siap kena margin call di saat harga turun. Nah, kita di sini mau turun, mau gimana turun jauh pun selama harga emasnya tidak jadi nol, tidak ada margin call. Kenapa tidak ada margin call? Karena fisikal emasnya 100% ada. Nah, itu tadi. Jadi ada bank yang membiayai, yaitu tadi Bullion Bank, untuk kita bisa beli emas fisik 10 kali lebih banyak. Memang 10 kali emas fisiknya lebih banyak, bukan emas digital. Nah, ini baru harus nyambung. Tapi kalau trading itu kan emasnya nggak ada fisiknya. Kalau dia turun, harus terjadi margin call. Kalau nggak, bandarnya bangkrut. Karena waktu naik, orang profit ya Bapak. Waktu turun dia nggak ambil duit orang, margin call ya bandarnya bangkrut. Tapi kalau kita di sini memang fisikal emasnya ada dan itu diaudit oleh lembaga syariah untuk memastikan fisikal emas itu memang ada, dibelikan atas nama kita, diaudit oleh lembaga negara, memang fisikal emasnya ada, maka di saat harga emas turun nggak jadi masalah selama turunnya tidak 0 rupiah. Kira-kira mungkin nggak harga emas jadi 0 rupiah? Nggak mungkin, Pak. Nggak mungkin. Nggak mungkin Nah, banget. inilah kita bilang aman. Tapi walaupun aman tidak ada margin call, tetap disarankan gunakan uang dingin. Kenapa kita disarankan uang dingin? Ya karena setelah kita beli kan kita nggak tahu kapan naiknya. Bisa aja setelah kita beli dia turun. Tiba-tiba lagi butuh uang. Karena ini uang mungkin mau bayar sekolah anak. Nah, ini nggak disaranin karena pada saat dia turun banyak, dikali 10. Saat naik juga dikali 10. Bisa saja pada saat harga emas turun nilainya jadi 0. Walaupun nilainya 0 secara hitungan, tetapi tidak hangus, tidak margin call. Kita masih berhak tunggu harga emas naik kembali. Hanya kalau saat 0 kita nggak bisa jual, hanya itu aja bedanya.
Di saat nol kita nggak bisa jual. Tapi kita berhak menunggu harga emas itu naik kembali. Nah, kira-kira kalau harga emas turun bisa naik lagi nggak nih? Bisa. Bisa ya. Nah, inilah yang membedakan. Bisa lah. Jadi kita menyarankan uang dingin untuk GAE 10. Tapi kalau untuk GCA, itu memang uang yang mau dibelanjakan, beli emas dulu langsung tarik lagi 2 hari udah masuk rekening. Nah, bulan depan kalau sistem host to host kita sudah di online kan, kita langsung direct bank host to host, tidak lewat clearing lagi, 1 jam udah masuk rekening itu uangnya. Nah, ini jadi perbedaannya. Mudah-mudahan Pak Yus bisa dapatkan perbedaan daripada trading dan emas tadi. Untuk marketing plan, insya Allah hari Minggu depan kita bahas. Ya, dalam Berarti trading. ya ada leverage-nya lah ya. Naik pun kita untung 10. Kita ada Kali lipat. leverage tanpa risiko MC. Ya. Tapi turun pun 10 juga gitu Pak ya. Naik 10, turun 10, tapi terjadi nol atau minus, uang nggak hilang. Oke. Dia tidak MC. Hanya nggak bisa dijual pada saat itu terjadi. Oke. Istilahnya nyangkut lah ya. Nyangkut saja. Nah, tetap risiko nyangkut itu ada karena kita nggak tahu harga emas ini langsung naik apa turun dulu kan gitu. Dia bergerak kan tetap naik turun. Sepertinya Pak Herman mantan trader ya Pak ya. Dikit-dikit ngerti lah Pak dunia trading. Paham banget kayaknya Pak. Pak Asro suka trading juga kah? Enggak Pak, saya cuma suka baca-baca tapi nggak pernah praktis gitu loh Pak. Oh iya iya. Iya. Ya bermacam-macam Pak dunia trading. Saya hanya hobi belajar saja Pak. Saya sudah pernah nekunin dunia forex, saya pernah tekunin cryptocurrency sejak tahun 2016. Ya. Ya. Saya tertarik di QM ini karena 10 kali itu Pak. Betul Kalau- Pak. Kalau tanpa 10 kali saya nggak tertarik dengan emas. Dari dulu nggak tertarik dengan emas tanpa 10 kali. Ya. Tapi dengan ada 10 kali nilainya bisa menguntungkan lebih daripada trading forex, Pak. Betul. Ah, Ya, QM ini menarik bukan cuma karena 10 kalinya Pak, tapi karena tersertifikasi halal Pak. oh, Kalau oke. kalau trading itu agak ngeri Pak, masalah syariatnya gitu loh Pak. Ya, itu lebih nilai tambah yang lebih dahsyat lagi memang. Betul sekali Pak. Tapi kalau sekedar lihat dari sisi keuntungan, ya itu 10 kali itu lebih menguntungkan. Nah, Betul. tentunya dengan adanya syariahnya, Iya, ya itu jadi luar biasa, Pak. benar sekali. Banyak, Pak. Nanti di training kita akan bahas keunggulan-keunggulannya. Oke kalau Pak. Satu lagi Pak. Siap, Pak. Pak Yos, Ya, silakan. satu lagi. Berarti ini kalau dari marketing plan kita matahari lah Pak ya. Bukan kayak multi level gitu ya. Oke. Nah, bukan binari gitu ya. Ya, matahari. Jadi emang ya kita cari referensi juga sama. Ya. Cuma lebih ke matahari dan yang ngajaknya kita nabung lah, konsepnya di sini begitu aja ya. Ya, Pak. Jadi karena Pak Yus masih ingin dapat sedikit bocoran marketing plan, oke saya tambahin jelasin marketing plan ya. Nanti lebih lengkapnya di hari Minggu training ya Pak. Yang pertama saya jelasin kita bukan multi level. Walaupun sama-sama bangun jaringan. Apa bedanya nih? Kan sama-sama bangun jaringan, yes. Multi level biasanya harga di markup 5 kali sampai 10 kali untuk bayar bonus dari harga sebenarnya. Tapi produk kita, harga kita lebih murah dari pasar. Nah, itu yang penting. Harga kita lebih murah tanpa di markup. Ya. Nah, itu sudah satu perbedaan. Banyak perbedaan lain sebenarnya yang nanti akan saya jelaskan. Yang kedua, Bapak, penghasilan kita di sini jauh lebih besar daripada multi level. Tadi sudah kita tunjukkan leader kita bisa 1 miliar per hari, bukan 1 bulan. Multi level saya belum pernah temukan yang 1 miliar per hari, tapi kalau 1 miliar per bulan ada.
Apalagi tadi yang saya tunjukkan 4 miliar dalam satu hari. Nah, kenapa bisa begitu? Pertanyaannya kenapa bisa begitu? Karena produk kita repeat ordernya tinggi, Bapak. Sementara kalau multi level disuruh orang tutup poin, orang lari. Kalau di sini kita nggak pernah ada nyuruh tutup poin, tapi orang belanja terus-menerus. Setiap dia mau belanja beli emas, setiap dia belanja beli emas. Ada uang lebih beli GAE. Nggak disuruh-suruh itu. Repeat order dahsyat, Bapak. Nah, kalau bisnis yang ada repeat order, otomatis penghasilannya juga repeat order kan, repeat income lagi kan. Nah, Betul. ini yang membuat bisnis ini berbeda. Dan kita nggak jual marketing plan karena kita bukan multi level. Makanya dalam BOP kita nggak pernah cerita marketing plan. Kita pengen orang paham dulu nih apa keunggulan produk kita ini. Karena marketing plan itu sehebat apapun marketing plan, yang pertama orang bisa tiru. Ya kan? Sehebat apapun marketing plan, kalau multi level dia pasti jual marketing plan-nya. Tapi kalau kita enggak. Karena yang membuat penghasilan besar itu adalah repeat order. Orang belanja produk. Marketing plan mau dibikin segede apapun bonus, kalau nggak ada repeat order, nggak ada yang belanja, ya nggak menghasilkan. Nah, disinilah yang membedakan kita. Tapi nanti seperti apa detailnya, peringkat-peringkatnya kita akan kupas nanti di saat training, Bapak. Nah, itu Pak. Iya. Pak Herman mau bertanya lagi, boleh Pak? Boleh, silakan. Tadi dari bukti yang Bapak tunjukkan untuk miliknya Puan Aida, di situ GSA-nya ada 66,65 kilo kan Pak? Nah, saya cuma kepikiran, ya sekarang udah 75 kilo Pak. ya yang saya lihat di screen tadi Pak. Ya. Kenapa dia nggak konversikan aja langsung ke GAE biar ini bisa menjadi 660 kilo Pak? Yang GAE-nya ada lagi Pak. Maka itu saya cuma mau, di sini nggak ditunjukin ya Pak? Ya, saya GAE-nya. nggak tunjukin GAE-nya karena GAE itu ada yang sudah dijual, ada yang yang masih belum dijual. Kenapa tidak semuanya dibelikan? Betul. Karena Jadi strategi Pak. Nah, itu dia strateginya yang saya pengen tahu Ya. Pak. Kenapa gitu loh Pak? Jadi tentunya kita mau beli emas saat kita yakin sudah lebih murah kan Pak. Oke. Jadi ditunggu ya Pak ya? Iya, sebagian dibelikan, sebagian lagi masih ditunggu. Karena kalau kita main GAE itu biasanya berlapis Pak. Ada uang 100 juta, jangan langsung dibeli 100 juta. Oke. Kita bagi 3 biasanya, iya. kita beli dulu 1/3 atau kita beli dulu 1/4 uang yang ada. Oke. Nanti turun beli lagi gitu loh Pak. Iya, iya. Seperti itu. Iya. Nah. Tadi juga payout-nya Pak Herman bilang itu setiap hari ya Pak. Apakah dihitungnya setiap hari atau juga termasuk ditransfer setiap hari Pak dari quantum metalnya? Penghasilan masuk ke sistem web kita tuh begitu terjadi pembelian, uang masuk ke perusahaan, bonus langsung masuk Pak. Oh gitu, oke. Ya. Ya. Live dia Pak, live, instan dia, tidak nunggu-nunggu. Nah, tinggal kita mau cairkan kapan ya kita yang atur aja. Oke Pak. Thank you Pak Herman. Ya, makasih Pak Asrul. Ini Pak Asrul calon dealer nih kayaknya nih, udah melihat. Iya benar. Sama dengan Pak Yus ini udah melihat marketing plan nih, udah mengarah ke bisnis ya. Ya. Pak, ya Pak, lain. karena saya sebetulnya tipe orang marketing Pak daripada tipe investor. Emang saya istilahnya sukanya aktif gitu kan, bangun jaringan. Setuju. Nah, Bangun jaringan ya Pak. Ya. Karena bangun jaringan tuh hasilnya lebih gede Pak. Ya itu makanya Pak. Ya kalau passive income-nya ya tetap di ini juga, namanya emas kan emang dari capital gain kan Pak ya. Betul. Tapi kan kalau mau uang lebih kan tetap kitanya yang harus kerja gitu kan. Betul Pak, betul. Ya. Betul. Oke, Saya Pak, juga, lanjut Pak. Saya sama tuh dengan Pak Yus. Saya senang bangun jaringan. Uang lebih baru kita masukin lagi untuk beli GAE, tapi
penghasilan terbesar dari bangun jaringan memang. Termasuk Puan Eda tadi juga penghasilan yang tadi kita tunjukin 1 miliar per hari itu ya dari hasil jaringan itu, Pak. Nah, dari hasil bangun jaringan. Jadi di bisnis ini kita bisa dengan modal yang boleh dibilang tidak ada modal, karena syarat jadi itu kan beli emas bukan berarti uang hilang. Beli emas itu nanti dijual lagi emasnya tetap hak bisnisnya kita selamanya. Emasnya GAE kita beli, nanti sudah untung kita jual, tarik lagi uang. Tidak ada paksaan untuk beli kembali, tidak ada paksaan harus taruh uang sekian dalam, nggak ada. Itu boleh tarik semua. Tapi penghasilan bisnisnya tetap hak kita. Nah, itu konsepnya, tanpa tutup poin sebenarnya. Oke. Ada lagi mungkin yang mau bertanya? Baik, kalau belum ada kita ke live chat dulu ya Pak. Boleh? Oke. Yohana. Saya Halo Mbak Yohana. silakan Oke. Pak. Ya. Oh, yang kemarin saya tanyakan Mbak Yo, yang Yang itu, mengenai apa itu Pak? registrasi untuk KTP beda sama buku tabungan, buku tabungan. Karena Bapak kan kalau nggak salah sama Pak Samukiadi saya sarankan untuk dicoba dulu. Kalau Gitu ya. karena kemarin siapa ya yang ngomong sama saya, Bu Evi kalau nggak salah, katanya bisa. Tapi di kemudian hari kita yang khawatirnya adalah dana GCA nggak masuk, bukan karena QM nggak kirim, tapi karena bank yang reject kalau beda nama. Ya. Oh, gitu. Coba Bapak coba dulu apakah di approve tapi bahaya, atau pilihan lainnya Bapak mau rubah di kayaknya kalau bank akan sulit dirubahnya, mau nggak mau Bapak rubah ke Dukcapil. Yang diganti KTP. Problemnya apa, Pak? Lebih Sejauh gampang. ini yang paling mudah diganti ke KTP. Gimana Pak? Lebih gampang bikin bank baru aja, datangin bank, kasihkan bikin sesuai bank KTP. baru. Ya. Boleh bikin bank baru kan boleh. Itu aja ya Pak Herman ya. Ya, Bikin bank baru, tapi bilang sesuai titik koma pastinya sesuaikan ini sesuaikan KTP dengan datanya. KTP. Oh iya, gitu ya. Oh. Ya udah, makasih ya Pak Herman ya, Mbak Ya, Yohana. kasih ya. Sama-sama Pak. Lanjut ke live chat ya Pak ya. Ya. Dari Bapak Abdul Jamil untuk mencairkan kapan? Boleh dijawab singkat Pak Herman? Untuk cairkan GCA kita yang tentukan kapan aja kita mau, kita boleh cairkan. Tentunya disarankan setelah kita untung baru kita cairkan. Ya, tapi kalau GCA kalau lagi butuh duit sisanya tetap mau dicairin ya bisa kapan aja boleh. Perusahaan tidak menahan uang kita kok. Betul. Ya. Lanjut. Oke, lanjut dari Bapak Rahmat di Jogja. Saya masih belum jelas saat emas turun banyak, bagaimana kondisi tabungan kita bisa minus kah? Kalau GAE 10 dia bisa minus, bisa 0, bisa di bawah 0, tetapi itu nggak ngaruh. Sama sekali nggak ngaruh. Saya sudah beberapa kali nilai GAE saya pernah minus, itu nggak ngaruh. Nanti tinggal tunggu dia naik kembali, kita tinggal ambil profitnya nggak masalah. Itu tadi karena 100% ada fisiknya. Ya, ini tidak dunia trading yang pakai leverage yang ada margin call sama sekali enggak. Karena memang bantuan modal tadi benar-benar ada uangnya dari bank bulion dan benar-benar dibelikan emas atas nama kita dan kita berhak keuntungan daripada emas itu. Seperti itu. Jadi enggak jadi masalah minus, tidak berarti uang hilang. Tapi kalau trading ya begitu nol ya habis. Besok harga emas naik lagi ya tetap hilang uangnya kalau trading. Tapi kalau di sini enggak. Ini benar-benar itu udah garansi emasnya ada. Oke. Boleh Oke, lanjut, Pak? selanjutnya ya Pak. Hmm. Dana yang 15% yang tertinggal di QM itu apakah akan dikembalikan ketika tabungan GCA-nya kita jual? Iya. Jadi waktu saya akan coba share screen ya, saya biar paham. Dana yang sisa 15% itu kan masih punya kita. Walaupun kita sudah ambil uangnya kan.
Nah, berapa emasnya ini saya contohin dulu ya. Saya buka akun dulu. Ini ada data. Nah, untuk ngelihat tabungan itu Bapak Ibu bisa klik di holding inventory ini ya, Bapak Ibu ya. Kita bisa view di sini. Nah, ini total nih. Ini total datanya ya. Nah, di sini ada 115 gram. Nah, walaupun sudah ambil 85%-nya ya senilai ini total convert ada di sini. Nah, ini kenaikannya ada di sini. Nah, nanti kita bisa cairkan semua yang termasuk yang 15% itu. Nah, kita tinggal lihat berapa net cash out-nya. Jadi tinggal hitung nilai value-nya sekarang berapa. Ini nilai emas kita yang 115 gram ini. Nilainya sekarang 7.113. Oke. Nah, kalau saya mau jual dikurangi uang yang sudah pernah saya tarik. Ya, jadi saya coba tulis 7.113 kalau saya jual sekarang dikurangi 6.202 uang yang sudah saya terima. Maka saya masih bisa menerima untuk akun ini ya. Masih bisa menerima berapa ini? Bapak Ibu bisa cek. Ini hitungkan. Kita hitungkan sebentar. Kalkulator dulu. 7.113 kurang 6.202. Nah, ini $911 ini. 911, betul. Nah, di sini ini kita bisa ambil, kita terima kalau kita jual. Nah, ini nilai yang sisa tadi. Sebenarnya sisanya tidak 15%, Bapak, tapi sisanya itu 9%. Karena 7% itu keuntungan perusahaan waktu kita beli emas. Jadi waktu kita beli emas, perusahaan dapat untung 7%, dibeli GSA, pada waktu kita GCA-kan, kita terima uang 91% dari nilai emas. 91% dari nilai emas. Jadi tersisa 9%. Tapi 9% ini kan nilainya bergerak. Harga emas naik, dia akan naik. Nah, jadi kita walaupun udah ambil 85%, itu kita berhak daripada tabungan yang 115 gram ini. Walaupun 115 gram ini 85%-nya atau 91%-nya kita udah ambil uangnya. Tapi apabila ini naik, ya kita berhak dari kenaikan 115 gram emas ini. Bukan dari kenaikan yang 9%. Nah, itulah kelebihan dari sistem ini, Bapak Ibu. Karena kita bukan berarti yang 85% atau 91% itu kita jual emasnya, bukan. Kita hanya nitipkan nih loh, emas saya titip ya. Tapi saya perlu pakai uang dulu, boleh nggak saya ambil dulu uangnya? Boleh. Nah, itu seperti itu. Karena nilai emas lebih berharga. Mudah-mudahan bisa dipahami ini. Oke, kalau belum boleh open mic, boleh tanyakan lagi. Dengan Pak Lim atau Ibu Lim, apakah bisa memahami penjelasannya? Belum boleh open mic. Iya. Oke, Saya sambil ya, gimana Pak? dengan Tafadi di sini. Silakan Pak Boleh, Tafadi. silakan Pak. Saya mau tanya, kalau beli fisik itu kan, misalnya saya beli di Antam itu, mereka ada harga jual dan harga beli, jadi ada dua Ya. harga. Nah, kalau di sini itu seperti apa ya Pak? Ada harga jual, harga beli pasti sama Pak. Ini saya langsung buka website, kelihatan website saya? Screen? Oke. Nah, ini Pak, selisih harga jual, harga beli. QM sell, QM buy. Ini bedanya 7%. Ini harga market dunia. Ini mengikuti harga market dunia. Jadi kalau kita jual nanti akan mengikuti harga market dunia ini, nggak ada potongan lagi. Ya, mengikuti harga market dunia ini, nggak ada potongan. Ini saat kita beli harga ini. Nah, kita boleh bandingin nih. Kita boleh cek Google sekarang. Harga Antam sekarang berapa ya? Nah, kita boleh bandingin. Kita Google dulu harga emas Antam hari ini.
Ini saya hapus dulu ya. Kita coba cek harga emas antam, harga emas 1 gram hari ini. Oke. 1 gram emas antam hari ini adalah harga beli 1.058.000. Oke. Ini harga dasar, belum masuk pajak. Kalau masuk pajak 1.060.000. Nah, kita anggap harga dasarnya dulu dari Antam. 1.058.000. Nah, kita lihat tadi website kita. Oke, kita lihat di website. Ini nih. 995.000. Karena ini belum masuk biaya cetakan, Pak. Jadi maka jatuhnya lebih murah. Sebenarnya harga emas itu kurang lebih sama. Tapi kalau memang kita nggak butuh cetakannya, ngapain kita bayar yang pakai cetakan? Toh nanti emas itu mau dijual juga. Nah, ini dia. Harga beli dan harga jualnya ini Bapak bisa lihat di sini. Tinggal login, makanya saya suruh yang belum register silakan register supaya bisa masuk di dalam ini, bisa pantau harga emasnya, bisa pelajari menu-menu ini. Dan ini pun sudah ada rekaman video untuk bahas menunya step by step, semuanya saya sudah ada rekaman videonya. Oke, Pak Tafadi, kira-kira terjawab Bapak? Oke, lalu satu lagi terkait konversi itu kan dolar. Rupiah berarti nanti pakai kursnya kurs Bank Indonesia atau apa ya? Otomatis ngikutin kurs dolar Bank Indonesia. Oke. Di sini saya langsung balik lagi ke ini. Ini ada harga kursnya di sini Bapak. Kalau nggak kelihatan saya coba diperbesar sedikit. Ini kita setiap 5 menit ya Bapak, harga kita update. Oke. Setiap menit. Jadi real time dengan harga yang BI publish ya? Ini Pak, ya. Setiap 5 menit harga emas di sini berubah dan mengikuti juga harga dolarnya. Kalau ada perubahan harga dolar dia juga berubah, Pak. Oke. Nah, Oke, noted, Pak. ya, silakan pertanyaan lain. Kak Yohana mungkin masih ada yang mau dibacakan? Ada Pak, sebentar Pak. Apakah nomor kode pemilik emas fisik di penyimpanan emas yang sama dengan nomor sertifikat emas pemilik ada Pak? Nomor kode emasnya sih di emasnya kan belum dicetak ya, dia nggak ada kode. Tapi nomor kode transaksi ada. Kode apa namanya? Kode sertifikat pasti ada. Nah. Iya. Sama dari Pak siapa tadi saya lupa, maaf. Udah berapa lama perusahaan ini Pak? Ya, oke, tadi saya udah jelaskan di PowerPoint. Perusahaan kita udah 10 tahun, udah mulai sejak tahun 2012. Selama 7 tahun pertama perusahaan ini hanya bertransaksi dengan bank, dengan koperasi, dengan lembaga negara, ya. Jadi tidak dibuka untuk umum. Baru 2019 akhir baru kita open ini untuk orang banyak sistem ini. Jadi selama ini perusahaan ini dia sudah semakin kuat, sudah dipercaya oleh lembaga seperti bank. Baru 2019 kita open. Nah, berbeda dengan perusahaan-perusahaan yang selama ini scam ya Bapak Ibu. Dia baru berdiri langsung rekrut orang banyak di bawah punya uang. Nah, ujung-ujungnya scam. Kalau kita enggak. Kita udah 10 tahun, 7 tahun udah dipercaya sampai detik ini oleh bank, koperasi, lembaga negara, dan baru 3 tahun open untuk publik. Itu pun berawal di Malaysia. Dan 2022 kita mulai di Indonesia. Itu pun kita belum launching di Indonesia. Oke, silakan. Lanjut Kak. Iya, yang terakhir Pak, untuk menunggu kenaikan, nggak terakhir, sorry ada yang baru. Menunggu kenaikan emasnya bisa profit, bisa tunggu berapa lama Pak? Oke, harga emas tidak pernah sama berapa lama, tapi saya kasih ilustrasi supaya Bapak ada gambaran ya. Kita langsung buka yang pertama goldprice.org. Nanti kita buka juga TradingView. Oke, saya buka dulu gold price. Nah, ini kita bisa lihat persentase statistik harga emas dari sini. Ya. Ini data real ya.
1 tahun terakhir ini naik 10%. Nah, bentar, dia bergoyang pula. 1 tahun ini naik 10%. Tapi 6 bulan ini malah belum naik, malah minus dia. Jadi 1 tahun naik 10% Bapak Ibu. 5 tahun naik 59%. Berarti kalau kita bagi 5, 59 rata-rata 11% lebih, hampir 12% per tahun. Nah, 20 tahun naiknya 900%. Berarti kalau bagi 20, 900 bagi 20, kurang lebih 45% per tahun Bapak Ibu. Tergantung kita mau nunggunya berapa lama. Ya, nah ini tergantung Bapak Ibu. Ini secara data yang sudah terjadi terhadap rupiah. Nah, tapi kita kalau mau lihat lebih detail lagi, kita boleh lihat grafik. Nah, ini grafik emas ya. Bapak Ibu bisa lihat di sini. Sebentar, ini ada indikator. Saya off-kan dulu ya, biar enak bacanya. Oke. Nah, ini. Bapak Ibu boleh buka juga sendiri dengan tradingview.com ya. Nah, kita lihat seandainya kita beli di sini nih. Nah, ini kita beli di sini, kita tarik garis, kita jual di sini nih, misalnya. Ya, nah ini saya tarik garis. Ini tanggal 9 Maret. Mudah-mudahan kelihatannya. Ini beli di tanggal 9 Maret, ya, ini kelihatan jual di sini tanggal 13 April. Berarti 1 bulan 4 hari ya. 1 bulan 4 hari kenaikannya sini 12%. Nah, 12% dikali 10 Bapak. Hanya dalam waktu 1 bulan. Untuk yang ini ya, nggak semua sama. Karena gerakan emas itu nggak semua sama. Oke, tapi ini ilustrasi dulu. Tapi kalau misalnya ya, nah kita lihat nih. Ini contoh-contoh aja ya. Kalau misal Bapak beli di sini ternyata turun ya nunggu dulu, baru naik baru hitung lagi. Tergantung kita belinya di mana. Seandainya kita beli di sini nih. Nah, kita tarik garis dulu ya. Dari sini ternyata dia turun dulu. Nah, nanti saat di sini baru kita jual nih. Nah, ini berapa lama kita nunggu nih, kita lihat ya. 2 Februari sampai 13 April, berarti 2 bulanan Bapak. 2 bulanan 4,5% aja untungnya nih. Nah, jadi setiap harga ini tidak sama ya, tidak sama. Nah, tapi kalau kita lihat yang ini nih, nah seandainya kita beli di sini, ya tengok ya, kita beli di sini, kita jual di sini. Nah, ini 3 November 22, 26 Januari 23. November ke Januari. November, Desember, Januari. 3 bulan, Bapak. 3 bulan di sini kenaikannya 19%. Kali 10. Market naik 19%. Tapi di GAE kita dapat kali 10. Jadi modal 10 juta jadi 30 juta itu. 3 bulan aja. Tapi saya nggak janjikan selalu begini ya. Karena market yang menentukan. Bukan kita yang menentukan. Ya, ini lagi bagus-bagusnya harga naik. Tapi ada saatnya kadang-kadang harga tuh lagi turun-turunnya nih. Nah, ini Bapak. Seandainya, nah kita kan berandai-andai ada kemungkinan jeleknya juga. Makanya kita selalu bilang uang dingin. Seandainya Bapak belinya di sini nih. Beli di sini, Pak. Yang terjadi kan turun. Maka disinilah kita bilang perlunya uang dingin. Ya, setelah dia turun, kapan nunggu naik? Ya, tunggu naik. Sampai tadi di sini nih. Baru kita jual, kita untung. Nah, ini ke sini mungkin butuh. Ah, ini. Oh, sorry. Apa ini? Salah pencet.
Mana tadi ya? Seandainya nih beli tadi di sini nih, kita anggap di sini. Seandainya di sini kita beli. Nunggu dia ke sini nih. Nah, ini butuh berapa lama kita lihat ya. Nah, kita enaknya pakai trading view ini kita bisa ukur tarik garis dari sini sampai ke sini nih. Ini Juni 22 sampai April 23. Butuh 10 bulan, Bapak. 10 bulan dapat 9%. Kali 10. Masih oke ya? 10%, 90% dalam 10 bulan. Masih oke. Tapi lama jadinya. Apalagi kalau dari sini tambah lama lagi, betul nggak? Nah, itu. Jadi di sini makanya kita bilang strateginya jangan sekaligus semua uang kita belanjakan. Kita bertahap, Bapak. Beli di sini mungkin seperempat uang kita. Di sini kita beli lagi. Turun lagi di sini ada duit beli lagi. Turun lagi di sini ada duit beli lagi. Sehingga yang ini kalau naik di sini ini udah bisa panen nih. Ini dari sini ke sini ini sudah 6%. Nah, dalam waktu hanya beberapa hari. Ya. Nah, turun lagi di sini, beli lagi nih. Ini dari sini ke sini 9%,5, 9%,7. Hanya dalam waktu 1 bulan, 19 Oktober ke 17 November. Hanya waktu 1 bulan. Udah dapat 10%. Nah, begitu dia sampai ke sini yang tadi ini belum profit jadi profit di sini. Ini yang tadi belum profit pas ini naik jadi profit. Jadi kita belinya berlapis ya, berlapis. Jadi jangan semua uang kita borong langsung. Kecuali kita udah yakin banget udah turunnya sangat jauh ya. Nah, kita mau borong semua ya itu tergantung keyakinan Bapak Ibu masing-masing. Tapi kalau kondisi harga-harga sekarang ini kan sudah turun memang dari harga tertinggi udah turun tapi ini belum terlalu rendah. Boleh beli? Boleh karena bisa saja dari sini dia akan naik lagi ke sini nih. Bisa saja walaupun nggak pasti ya. Kan lumayan juga ini sudah 6% kali 10. Mana syukur dia naik jauh ke atas. Nah, kita kan nggak bisa tahu market nggak bisa ditebak. Nah, tapi kalau dia turun lagi di sini ya beli lagi di sini Bapak Ibu. Dia turun lagi di sini, ya beli lagi di sini. Itu jawaban saya. Jadi market nggak pernah sama. Cuma kita lihat berdasarkan fakta yang ada di lapangan. Ada yang 3 bulan udah cuan, udah untung gede. Ada yang 1 bulan udah untung, ada yang harus nunggu 6 bulan, ada yang harus nunggu 10 bulan ya. Setiap orang beda-beda. Oke, demikian jawabannya. Silakan Kak. Oke, baik. Beberapa pertanyaan lagi ya Pak Herman. Silakan. Untuk Bapak Ibu yang pertanyaannya sudah terjawab oleh Pak Herman, kalau ada yang ingin ditanyakan kelanjutannya boleh open mic langsung ya. Ya. Dari Bapak Rahmat, kalau kita pas untung banyak, adakah pihak lain yang rugi banyak? Seperti itu Pak. Ya, jawabannya pada saat kita jual, itu yang beli adalah market Bapak. Ya, jadi QM ini dia terhubung dengan LBMA, London Bullion Market Association. Jadi pada saat kita bilang jual, karena ini bukan trading, dia nggak ada bandar, dia langsung jualkan ke market dunia. Nah, maka di sistemnya QM tidak ada orang yang dirugikan. Pada saat harga emas turun, kita hanya menunggu. Begitu. Sama seperti kita beli emas di toko aja sebenarnya. Ya, kita beli emas di toko, terus harga emas naik, Bapak jual, apakah ada orang yang rugi? Ya, setahu saya tidak. Berbeda dengan trading. Ya, berbeda dengan trading yang tidak ada emasnya, hanya mengikuti marketnya doang. Ya, itu memang ada yang rugi. Karena apa? Karena di trading, terutama tentang forex, itu kita melawan bandar. Ya, kita melawan bandar. Jadi kita untung, ya ada yang rugi karena ada yang margin call. Karena dia dua arah. Kalau kita bicara forex, dia dua arah. Di saat yang bersamaan ada yang buy dan ada yang sell. Jadi salah satu ada yang untung, ada yang rugi itu karena dia dua arah. Kalau di sini kita nggak trading, kita nggak ada dua arah. Ini seperti trading spot, beli real, ya beli real. Hanya kita dibantu modal untuk beli lebih banyak. Memang
ada uangnya untuk beli emas dan harus ada emasnya 10 kali lebih banyak. Harus pasti itu. Jadi nggak ada yang dirugikan. Seperti itu. Oke, lanjut Kak. Oke. Sebentar Pak. Maaf ya Bapak Ibu kalau ada back sound-nya saya bisukan ya. Saya Mute dulu, ya. matikan mic-nya. Untuk pertanyaan dari Bapak atau Ibu Iron nih. Sertifikat QM itu sama dengan surat berharga yang lain, Pak? Berharga pasti berharga, cuma yang lain yang dimaksud ini kan masih ragu ya. Kalau dibilang dengan obligasi ya jelas berbeda. Cuma sertifikat itu adalah bukti kepemilikan emas yang sudah kita beli. Itu aja. Nah, itu berharga pasti. Sebagai bukti memang saya sudah beli emas nih sebanyak ini nih. Nah, itu buktinya. Karena di situ kan dijelaskan berapa gram emas kita, berapa DP kita, berapa bantuan pinjaman yang kita dapat, itu detail semua dijelaskan. Ya, seperti itu. Pasti berharga, tapi dibandingkan dengan yang lain ya saya nggak bisa menyamakan yang lain yang dimaksud seperti apa. Kalau yang dimaksud seperti surat obligasi dan lain-lain ya jelas berbeda. Ini adalah bukti kepemilikan. Oke. Silakan Kak. Baik, kalau dari live chat sih udah habis Pak. Ya, mungkin ada yang mau open mic lagi, silakan. Mau menyanggah atau silakan Pak. Oke, sorry terpotong tadi. Ya, saya okay, pengen bertanya nih, sekalian mau konfirmasi juga. Saya kebetulan buka-buka websitenya DJKN, kayaknya Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.kemenq.go.id. Ternyata ada berita bagusnya nih Pak Herman. Tolong koreksi kalau saya salah Pak. Ternyata emas itu merupakan salah satu jenis investasi yang bebas dari pajak, tidak seperti saham dan sejenisnya. Oke banget tuh kayaknya Pak Herman. Ya, memang emas itu sebenarnya di luar negeri pun Pak, beli emas nggak kena pajak Pak. Cuman di Indonesia seperti tadi kita bilang ada sedikit pajaknya sebenarnya di Indonesia ya, ini khusus Indonesia ya Pak ya. Ini memang khusus dari Indonesia Pak, karena dari websitenya DJKN. Saya dengar kabar, itu memang mau dihapus. Tapi di sini kita masih lihat nih harga plus pajak PPh Pak. Memang belum dihapus Pak. Terakhir saya beli Antam fisik masih kena 2,5% kalau nggak punya NPWP seperti itu. Iya. Tapi kenapa di website ini ada poster Kementerian Keuangan? Lihat tanggalnya Pak. Jadi dulu beli emas di Indonesia nggak kena pajak. Kemudian di tahun berapa ya saya belum lama ini terus ada pajak dikit. Nah belakangan saya dengar pajak ini mau dihapuskan lagi nih. Oh gitu. Ya. Jadi, saya lupa lihat tanggalnya. Ya, jadi masih ada inilah. Karena nih pajak ini juga baru belakangan ini, tapi kabarnya mau dihapuskan lagi. Iya, sekarang Natura aja kena pajak soalnya Pak. Ya. Kabarnya gitu. Jadi hati-hati yang pengantin baru ya Pak. Kenikmatan kena pajak Pak. Di Antam Pak yang 1 gram kalau nggak punya NPWP kena kalau punya NPWP 1,1. 1 gram 1% kayak 1%. Kalau nggak punya 2,5. Wow. Dari harga beli kita. Gitu. Berarti itu PPN ya atau PPH? PPN Pak. Mungkin yang di sini barangkali dia bicara PPN kali ya. Kalau PPH kan kena pajak. PPN juga kena. Kena Pak. Yang dikenakan PPN. Kalau PPH kayaknya dari segi mana kalau PPH mau ngenain karena kan dia produk ya. Barang termasuk barang mewah. Keuntungan kan dianggap sebagai income, Bu. Selisih antara kalau income untuk yang berbisnis jelas PPH pasti ada. Ya, nanti cuma kita yang laporin, Pak. Iya. Itu kan laporan kekayaan jatuhnya. Pasti kena PPH kalau untuk yang berpenghasilan. Tapi kalau untuk pembelian emasnya sendiri PPN pembahasannya 1% kalau ada NPWP. Oke. Thank you. Baik, tapi di Quantum Metal kita nggak dihitung pajak ya Pak. Sampai saat ini di Quantum Metal belum ada tagihan pajak. Untuk bisnis ya. Ya. Untuk bisnis dan beli emasnya juga nggak ada pajak.
Iya, kalau digital. Pak Herman, Yohana ada kirim ke Bapak website untuk beli gold barnya. Jadi fisiknya QM Ya. untuk membedakan. Tadi kan kalau di website kan cuma harga digital. Nah, Ya, saya ada kirim untuk harga fisiknya. Jadi mirip-mirip Ya. dengan harga Antam Ya. juga setelah pajak. kalau kita cetak jatuhnya hampir sama aja ya kalau Mas Nah, cetakannya. sekitar 1.100.000-an sampai 1.200.000. Ya, tapi saya sih nggak nyaranin kita istilahnya Iya, nggak nyaranin kita ambil cetakan ya. Kenapa? Tujuannya nanti kan untuk dijual juga. Kalau kita udah ambil cetakan, kita udah keluar dari sistem. Kita nggak bisa GCA-kan lagi. Harus jual dulu, baru beli lagi. Nah, nggak bisa di-GIA-kan juga. Nah, betul. itu bedanya kalau ambil cetakan ya. Yohana Kalau kirim mau hanya sebagai cetakan mendingan beli di toko atau di mall terdekat. buat perhiasan ya. Ya, Yohana sama kirim aja. sebagai Toh, ini Pak, perbandingan supaya menunjukkan bahwa Ya. memang dia emas murni sama semua ya, harganya di dunia pasti. gitu. Betul. Bahwa Kurang lebih cetaknya sama memang lah. sudah Kalau mau selesai. ngambil fisiknya kurang lebih sama. Betul. Oke, ada pertanyaan lagi Bapak Ibu, silakan. Pak, saya kebetulan ada teman, Pak. Dia katanya cari emas dalam jumlah besar. Dia nggak sebutkan berapa kilo, Pak, tapi reguler per bulan. Nah, kalau ada prospek seperti itu, gimana kita perlakukan dia, Pak? Apakah kita bisa sebagai tradernya, kita bisa ambil dari QM, emasnya kita jual ke dia? Bapak harus tanya dulu, tujuan beli emasnya apa? Harus tanya dulu, Pak. Tujuannya beli emas apa? Jadi kita bisa nyambung, Pak. Apakah penawaran mana yang tepat? Nah, kan tujuan beli emas ini bisa beda-beda, Pak. Ya, kalau memang kadang-kadang dia, saya buat nabung misalnya. Saya beli emas dalam jumlah besar karena memang menghindari inflasi misalnya. Nah, tentunya GCA kita jauh lebih baik. GE 10 kita juga jauh lebih menguntungkan. Nah, sepertinya dia ini, Pak, kayak trader atau distributor yang dijual lagi gitu loh emasnya, Pak. Ya, pedagang ya. Pedagang gitu loh. Ya, berarti kemungkinan dia beli dari hasil tambang. Ya, dia beli dari hasil tambang, penambang. Nah, biasanya di penambang itu ada diskon, Pak. Cuman kalau bukan LBMA, tidak ada sertifikat LBMA, berarti dia hanya jual beli untuk lokal, Pak. Karena beda. Harga emas yang standar dunia seperti Antam itu ada sertifikat LBMA, Permin juga ada sertifikat LBMA. Itu harganya udah masuk standar dunia. Tapi kalau emas dari tambang lokal yang belum ada standar LBMA, itu harga jauh lebih murah daripada yang LBMA. Nah, orang pedagang tuh sering bermain di situ, Pak. Karena masih banyak orang yang nggak ngerti ya. Betul. Jadi, ditunjukin ini loh harga LBMA, ini harga saya lebih murah. Nah, kalau barang yang tidak LBMA itu harganya pasti lebih murah, Pak. Karena kalau Bapak bawa ke luar negeri pun itu nilainya dipotong jauh, Pak. Banyak potongannya. Iya. Nah, biasanya yang lokal itu hanya untuk perhiasan, Pak. Dipakai di perhiasan. Iya. Ya. Sepertinya dia tertarik karena waktu saya ngobrol sama dia, saya bilang bahwa emas Quantum Metal itu punya sertifikat LBMA gitu loh. Nah, mungkin dia berharap barang fisik ya. Tapi dia mau ambil fisik gitu loh, Pak. Dia mau beli fisik. Apakah itu kita bisa layanin, Pak, kalau gitu ya? Gini, Bapak perkenalkan saja dulu sistem kita, kasih biar dia bisa menilai sendiri perbandingan mana yang lebih menguntungkan. Karena kalau dia belum mengenal sistem kita kan dia nggak bisa membandingkan, Pak. Jadi kita minta dia coba pelajari ini. Ya, ini juga emas, tapi kita punya sistem tersendiri pertama di dunia. Nah, sistemnya kayak gini, mana kira-kira yang lebih menguntungkan? Nah, gitu aja, Pak. Biar yang bersangkutan yang menghitung. Atau kita ajak aja dia bergabung biar nanti dia beli langsung dari Quantum Metal kali ya, Pak ya? Ya, tergantung kebutuhan sih sebenarnya, Pak. Karena kalau hanya mengambil fisik kan kita nggak tahu pola dagangnya seperti apa.
Belum tentu dia bisa jual, belum tentu ada pelanggannya yang LBMA, Pak. Oke. Ah, gitu. Oke, Pak. Thank you, Pak Herman. Ya, sama-sama. Oke, Pak. Apa Kak Yana ada lagi yang mau Iya. open mic? Di live chat sih pertanyaan seputar emas sudah nggak ada. Cuman untuk pengisian data ada dari Ibu atau Bapak Cantia Halimah. Iya. Untuk pengisian datanya harus sesuai dengan datanya KTP walaupun kita sudah pindah domisili. Ya, pokoknya sesuai dengan KTP ya, Bapak Ibu. Nomor KTP dan nama harus sesuai, alamat boleh beda. Betul. Ya. Alamat jangan beda Pak, alamat sesuai KTP juga. Ah, Bukan boleh ditulis mengikuti saja sesuai domisili. KTP. Ya, boleh, boleh. Tapi mengikuti KTP. Ya, gitu. ngikuti KTP aja nggak masalah. Karena kan betul. nggak ada ini ya, nggak ada pengiriman barang langsung. Nanti kalau kita mau minta pengiriman barang, kita ditanya lagi mau dikirim kemana, Iya, nanti kita betul. isi Mau lagi. cetak fisik diminta alamat lagi. Iya, betul. Oke, itu aja yang ada di live chat. Silakan Bapak Ibu untuk diskusi lebih lanjut kalau masih ada tambahan. Atau Pak Herman ada lagi yang mau dijelaskan? Oke. Dari saya rasa cukup hari ini perkenalan kita. Semoga pertemuan hari ini membawa manfaat. Terima kasih juga atas partisipasi dan pertanyaan-pertanyaan yang sangat menarik buat Bapak Ibu, karena pertanyaan Bapak Ibu itu akan menjadi bahan pelajaran juga buat teman-teman yang lain ya Bapak Ibu. Jadi dari saya mungkin cukup, kita akan konsisten setiap minggu. Bapak Ibu bisa undang lagi teman-temannya minggu depan. Kemudian di hari Minggu boleh ikut training juga, nanti saya akan bagikan kabarnya di grup, bagikan linknya. Ya, jadi silakan yang belum masuk grup boleh minta dimasukkan grup lagi sama upline-nya ya, supaya dapat data informasi update. Oke, dari saya demikian. Salam sukses. Silakan Kak Yohana untuk nutup. Baik, Bisa demikian. minta PowerPoint-nya, Pak. PowerPoint boleh, silakan. boleh nanti diminta di grup ya PowerPoint ya. Iya. Bapak siapa itu yang minta Pak? Maaf. Saya Abdurrahman, saya baru join tadi. Sudah punya nomornya Bapak Pak ada di grup Yohana, mana? Iya. Nggak tahu grup mana, dari Pak Reza tadi saya. Oh, dari Pak Reza. Iya. Pak Reza mana nih? Pak Reza ada berapa orang? Pak Reza dari mana nih Pak? Dari daerah? Aceh. Aceh. Oh, baik. Oke, ya. Bapak Abdurrahman, nanti saya minta nomornya ke Pak Reza ya Pak. Iya. Oke. Aku ingin minta ini aja PowerPoint-nya biar dipelajarin lagi. Siap. Nanti rekaman Zoom-nya juga ada kok Pak. Oh iya. Rekaman Zoom nanti akan di-share juga. Ya. Boleh. Makasih. Makasih Pak. Sama-sama Pak. Baik. Terima kasih untuk Bapak Ibu. Terima kasih juga khususnya untuk Pak Herman pemateri malam ini. Setiap hari Rabu kita tetap ada Zoom BOP. Saya harap yang ikut hari ini pun ikut lagi, karena Bapak Ibu dalam Zoom itu berbeda-beda pertanyaan, berbeda-beda case yang mungkin kadang-kadang kita nggak kepikiran buat tanya, ada orang yang tanya. So walaupun BOP-nya itu lagi, tapi penjelasan dan materinya pasti bertambah-tambah setiap hari. Silakan register ya, jangan lupa betul register. Dibawa kemarin kita udah ada ingetin untuk ini ya Pak Herman ya, bawa minimal 2 orang untuk BOP. Iya. Coba bisa ikut training dengan Puan Aida nih. Kalau udah lebih dari berapa ratus orang kita bakal undang langsung Puan Aida, founder Angel Group, untuk presentasi di sini, cerita bagaimana pengalamannya. Training. Training. Ya. Bapak Ibu boleh ajak mitranya untuk ikut Zoom supaya lebih paham juga bagaimana penjelasan BOP dari Pak Herman. Izin satu lagi Pak. Silakan Pak. Sepertinya perlu seminar offline nih. Nanti Pak pasti. Ya, saya tunggu. Pasti ada. Kalau Bapak udah siap untuk kumpulkan tim, Bapak boleh ajukan. Nanti kita akan buat sebenarnya. Komunitas saya sih banyak Pak. Siap. Ternyata ada 4.000 member. Jadi kalau ini kalau soal komunitas ya insya Allah lah gak akan susah. Oke Pak. Nanti minta mereka register gratis dulu ya Bapak. Ikut Zoom. Oke, siap. Kalau benar-benar Bapak ini langsung sudah siap, kita akan persiapkan offline nanti. Mau kemana?
Oke, siap-siap. Terima kasih banyak Pak Yos atas partisipasinya. Semoga bisa sukses bersama di KM. Amin. Amin. Oke, sampai jumpa Oke. lagi ya. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Selamat malam. Assalamualaikum. Selamat Malam. istirahat. Sampai jumpa minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Herman, Bu Sama-sama. Yohana, terima Terima kasih kasih. banyak. Sama-sama Bapak-bapak, Terima kasih, Pak Herman. Ibu-ibu. Ya, Thank baik, you. Ibu. Makasih semuanya. Makasih.